Hujan menyebar dan awan menjadi cerah, malam yang gelap akhirnya berlalu, langit mengungkapkan sinar cahaya pertamanya. Di lembah bambu besar Bukit Qingyun, masih dalam ketenangan. Para murid meskipun rajin, tetapi tidak akan bangun sepagi ini. Sosok yang benar-benar basah kuyup, berlutut di depan pintu masuk, kepala terkubur dalam di antara lengan, dekat di tanah. Bumi di sekitarnya tempat dia berjongkok, semuanya basah oleh tetesan air yang menetes dari tubuhnya, dan dari tubuhnya, pakaian, tetesan air masih menetes. Dan 6 ci dari orang ini, di tangga batu bata abu-abu aula, tubuh Tian Bolis terbaring dengan tenang. Meski tak bernyawa tapi dia terlihat sangat damai, tanpa rasa sakit yang terlihat di wajahnya, seolah kematian baginya bukanlah hal yang penting. Kedua tangan Tian Bolis dilipat dan diletakkan di dadanya, pakaiannya telah dirapikan dan diatur dengan hati-hati padanya. Selain itu, pakaiannya juga terlihat seperti basah kuyup, tetapi jelas tidak sebasah orang yang berlutut di bawah tangga, dan noda lumpur terlihat di mana-mana di pakaiannya, meskipun terlihat seperti seseorang telah menggosok dan mencuci dengan lembut, tetapi karena pendeknya waktu, tidak dapat membersihkannya, sehingga noda masih bisa terlihat. Namun, diperkirakan dia tidak akan keberatan dengan ini. Angin pagi masih bertiup, dengan lembut menyapu melewati puncak lembah bambu besar Bukit Qingyun, bertiup melewati atap aula diam yang diamati, bertiup di depan aula diam yang diamati. Seolah merasakan angin dingin, tubuh Xiao Fan menggigil, tubuhnya tampak masih lemah, hanya saja, dia masih berlutut tak bergerak, menghadap pintu masuk yang megah, kepalanya terkubur dalam-dalam. Ini semua yang dia kenal, aula bangunan, tangga batu, patung dewa, bahkan bumi tempat dia berlutut. Aroma samar yang terpancar dari lumpur, semuanya adalah bagian dari ingatannya yang terukir dalam. Tidak tahu berapa kali, dia bermimpi untuk kembali ke masa lalu, kembali lagi ke lembah ini, dan sekarang dia telah kembali, hatinya hancur. Ash diam-diam menyelinap ke bawah, berlari ke tempat Xiao Fan berada, merapikan kepalanya dan mengintip ke sekeliling, lalu berjongkok di tanah, menempel erat pada Xiao Fan. Da Huang perlahan mendekat, menaiki tangga dan sampai di tempat Tian Bolis berada. Itu memperhatikan wajahnya untuk waktu yang lama, lalu dengan lembut mengendus tubuh dan lagi di area tubuh lainnya. Ekornya, dikibaskan dengan lembut, pada akhirnya, Da Huang menoleh, tampak bingung, datang ke kepala Tian Bolis, dengan lembut mendorong wajah Tian Bolis dengan kepalanya, membuat suara, pelan. Tian Bolis tidak bereaksi apa-apa. Da Huang menatap lama, tidak menggonggong dengan liar atau melolong seperti yang diharapkan. Setelah dorongan terakhir di wajah Tian Bolis tanpa reaksi apapun, seperti menyerah, diam-diam berbaring di depan Tian Bolis, kedua matanya masih tertuju padanya, seolah berharap dia akan tiba-tiba bangun, meletakkan kepalanya di atas cakarnya, telinga terkulai turun, meringkuk di samping tubuh tuannya yang dingin dan tak bernyawa. Semilir angin pagi, membawa dinginnya malam tadi, perlahan berlalu. Di bawah tangga, tubuh Xiao Fan kembali menggigil, tetapi dia segera turun lagi ke dalam keheningan, berlutut tanpa bergerak. Di pagi yang dingin ini, waktu masih berlalu dengan tenang. Ah! Teriakan ringan, Suru terbangun dengan kaget, tubuhnya berkeringat dingin. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya kuyu, dia perlahan menopang dirinya dari meja, di meja inilah dia tertidur tadi malam. Jendela-jendela yang tertutup sedikit terbuka, menumpahkan sinar pagi, Suru menatap linglung pada cahaya untuk waktu yang lama. Ketika hatinya akhirnya tenang, dia tertawa pahit, berbalik dan mengambil cermin bundar kecil dari meja. Di cermin, menunjukkan wajahnya yang cantik, meskipun karena pining dan larut malam, dia tampak kuyu tapi pembawaan anggun masih terlihat, memesona. Wajahnya masih awet muda, bagaimana dengan hatinya? Dia memperhatikan dirinya untuk waktu yang lama, menghela nafas dan meletakkan cermin kembali, berdiri ke jendela dan mendorong jendela terbuka. Sinar matahari pagi mengalir masuk, mengusir semua kegelapan, menyegarkan suasana hati seseorang. Senyum tipis muncul di wajah Suru, bersandar di jendela, terentang malas. Perasaan angin bertiup di wajahnya, dengan sedikit kedinginan. Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Karena hari masih pagi, dia menganggap sebagian besar muridnya masih di tempat tidur, lupakan saja, biarkan mereka tidur sebentar lagi. Dia akan menyuruh mereka turun gunung untuk mencari Bolis nanti, kemungkinan besar mereka akan keluar juga. Suru sambil memikirkan itu, berjalan menuju aula keheningan yang diamati. Koridor berliku perlahan terbentang di bawah kakinya, di luar koridor, bambu yang dipangkas berdesir tertiup angin. Suru menggelengkan kepalanya,
bertekad untuk pergi ke dapur untuk memeriksa Da Huang selagi masih ada waktu. Sambil memikirkan dan berjalan, tanpa sadar, dia telah tiba di aula keheningan yang diamati. Deng, lonceng pertama di pagi hari, bergema dari jauh, itu adalah panggilan pagi Sekte King Yun, juga untuk memanggil hari baru ini. Lonceng berdentang dalam, bergema di antara pegunungan, bertahan lama. Jantung Suruh, dengan lonceng ini, tiba-tiba melonjak. Di depan aula, sosok entah berlutut atau berbaring, dan Da Huang yang suka tidur, entah kenapa bangun pagi-pagi sekali hari ini, dan diam-diam berbaring di tangga, tampak lesu. Dan seolah-olah mendengar sesuatu, telinga Da Huang yang terkulai bergerak, berbalik dan melirik ke aula. Dalam bayang-bayang yang tidak sepenuhnya dijangkau oleh matahari pagi, seorang wanita berdiri di sana, menatap tercengang ke sini. Jantung Suruh mulai berdegup kencang, bahkan rasanya ingin meledak, sesak napas. Sosok itu terbaring di tangga dengan tenang, begitu familiar sehingga seolah mengukir jauh di dalam jiwanya, sosok yang tidak akan pernah bisa dihapus. Tetapi pada saat itu, berdoa ribuan kali di dalam hatinya, dia salah, bahwa dia salah. Wajahnya sepucat kertas, kakinya ditusuk, langkah demi langkah dia berjalan, bibirnya gemetar. Da Huang berbaring di samping, melihat Suruh mendekat, ekornya bergoyang lembut ke arahnya, tetapi sekali lagi meletakkan kepalanya di tanah, sepasang mata diam-diam memperhatikan tuannya berbaring di depan. Akhirnya, dia mendekati tempat yang tidak bisa dia hindari lagi. Tian Bolis yang wajah familiarnya terpantul di matanya, dia sepertinya sedang tidur nyenyak. Suruh merasakan bumi berputar, kakinya tersandung, ambruk ke tanah. Untungnya untuk kultivasinya, dia berhasil menenangkan tubuhnya, meski begitu, matanya memiliki kilatan kegelapan. Kedua kakinya lemas, berjalan ke tempat Tian Bolis berada, jatuh duduk. Tangannya yang gemetar, perlahan menyentuh tubuh, pakaian dan dadanya Tian Bolis. Tangannya berhenti, gemetar lebih keras, kemudian, air mata mengalir di matanya, setetes demi setetes, ke wajahnya. Di sampingnya, Da Huang membuat, melolong sedih, mengusap kepalanya di samping kakinya. Dia perlahan melihat ke atas, melihat sosok yang berlutut di bawah tangga, dan monyet berbulu abu-abu. Setelah waktu yang lama, dia diam-diam, dengan tersedak berkata, "Kamu." Xiao Fan. Xiao Fan bergetar, tidak melihat ke atas, sebaliknya, kepalanya terkubur lebih rendah, sudah di tanah yang kasar, bumi bergesekan dengan kulitnya. Setelah beberapa saat, suaranya yang bergetar terdengar. "Ya, murid, Si Niang." Suruh tersenyum sedih, berkata, "Kamu tidak harus seperti ini, kamu bisa bangun dan berbicara." Xiao Fan berlutut di tanah, tidak melihat ke atas, seolah-olah dia telah kehilangan semua keberanian untuk melihat Suruh lagi. Diam-diam berkata, "Murid pantas mati, tidak bisa melindungi guru." Suaranya tersandung, seperti jika setiap kata adalah hukuman baginya. Suruh perlahan mengangkat setengah tubuh Tian Bolis ke dalam pelukannya. Tubuhnya gemetar, tidak tahu apakah itu karena dia merasakan dingin dari tubuhnya, atau berpikir untuk mengusir dingin ini dari tubuh menggunakan kehangatannya sendiri. "Kamu bisa bangun." Suaranya terdengar hampa dan suram. Dalam ingatan Xiao Fan, dia tidak pernah ingat pernah mendengarnya begitu lemah dan tak berdaya, dan dia merasa lebih sedih, mau tidak mau menggosok wajahnya di bumi, berharap rasa sakitnya akan meringankan rasa sakit yang berdebar di hatinya. "Jika kamu tidak bangun, bagaimana kamu akan memberitahuku apa yang telah terjadi?" Suruh berkata dengan lemah, matanya hanya melihat tubuh dalam pelukannya, seolah-olah pada saat ini, tidak ada hal lain yang penting baginya. Da Huang naik, dengan lembut menggosok kepalanya ke Tian Bolis, merengek tanpa henti. Tubuh Xiao Fan berhenti dan perlahan-lahan diluruskan, mendongak dan menatap Suruh. Wanita yang bermartabat dan cantik itu, bahkan pada saat yang menyedihkan ini, tampaknya tidak kehilangan pesona anggunnya. Diterpa angin sepoi-sepoi, sisi-sisi rambutnya berayun lembut, menempel pada wajah pucatnya yang bersandar pada wajah Tian Bolis. "Kamu kembali, kamu akhirnya pulang." Ini adalah kalimat terakhir yang Xiao Fan dengar dari Suruh. Kemudian, sesak di dadanya, meridiannya bergolak seperti ombak yang marah, kegelapan di depan matanya, seolah-olah jantungnya yang dilukai begitu erat, seperti busur, meledak. Dengan putong, seperti papan kayu yang jatuh ke lantai, dia pingsan. Ketika dia hampir kehilangan kesadarannya, dalam keadaan tidak teratur, dia merasa seluruh tubuhnya terbakar, tetapi di dalam tubuhnya, dingin seperti es. Dan secara tidak jelas dia bisa mendengar beberapa teriakan kesedihan dan kepanikan,
dan kemudian saat berikutnya tangisan dan ratapan terdengar. Langkah kaki kacau terdengar di mana-mana, tetapi semuanya menuju satu arah. Xiniang, Xiniang, tangisan tanpa suara, adalah yang terakhir dan juga satu-satunya pikiran di benak Xiao Fan, kemudian, dia pingsan. Tidur ini, tidak tahu sudah berapa lama tidur nyenyak ini, hanya saja dalam tidurnya, sekelilingnya berbau familiar, tidak tahu sudah berapa lama, tanpa perasaan aman semacam ini. Karena itu, terlalu dalam ke dalam mimpi, hampir tidak mau dibangunkan, hanya jauh di dalam mimpi, ada rasa sakit yang menusuk, terus berlama-lama dan menolak untuk bubar, sering menusuk hati. Mengangkat tanda panjang, Xiao Fan perlahan terbangun. Melihat ruangan di depannya, seperti berada dalam mimpi, dia diam-diam melihat. Itu ketika dia masih muda, dia tinggal di sini dan kemudian tumbuh dewasa, meja, kursi, tempat tidur, jendela dan pintu, semuanya terukir di hatinya. Melihat dinding di atas tempat tidur, karakter Tao besar itu masih tergantung di dinding, hanya warna, sapuan, tampak pudar, tetapi setiap sapuan dan kuas, tampak sama seperti yang dilihatnya di masa mudanya, kuat dan kuat. Bingkai kayu jendela membuat suara ringan, celah terbuka, Ash melompat masuk, melihat Xiao Fan telah terbangun dan setengah duduk di tempat tidur, mau tidak mau senang, menyeringai tanpa henti, ia melompat ke tempat tidur dalam beberapa lompatan. Hati Xiao Fan tergerak, adegan ini, seperti bertahun-tahun yang lalu, jika bukan karena luka-lukanya dan mata spiritual Ash, dia benar-benar mengira dia sedang bermimpi. Hanya saja, itu akhirnya tidak mungkin. Ash menghadap Xiao Fan, Zi, berkata. Xiao Fan menunduk, melihat Ash membawa sejumlah buah-buahan liar di kedua cakarnya, kemungkinan besar dipetik dari luar dan sepertinya ingin berbagi dengannya. Xiao Fan menggelengkan kepalanya, menunjukkan tidak. Ash tidak mendorong, berbalik dan melompat ke meja, berjongkok dan kemudian mulai makan dengan suapan besar. Xiao Fan diam-diam melihat semua yang ada di ruangan itu dan akhirnya ke jendela tempat Ash masuk. Dari jendela itu beberapa sinar matahari masuk, tidak dapat melihat dengan jelas pemandangan di luar. Namun Xiao Fan tidak perlu melihat, dia tahu di luar jendela itu ada halaman kecil, ada pohon pinus, rumput hijau dan juga jalan setapak batu kecil, di sisi halaman, ada juga setengah lingkaran melengkung pintu. Setiap rumput dan pohon di sini, sudah lama terukir dalam ingatannya, tidak bisa dihapus. Udara segar seolah-olah memiliki aroma yang harum, bahkan halaman kecil di luar itu, tampak memancarkan aroma rumput. Dalam keadaan trans, dia sepertinya memiliki perasaan pulang ke rumah, tetapi saat berikutnya, rasa sakit yang tajam menghantam hatinya, membangunkannya. Di luar pintu, langkah kaki terdengar. Tatapan Xiao Fan berbalik ke arah pintu. Langkah kaki segera mencapai pintu masuk, tetapi sebelum pintu itu, orang itu tampak ragu-ragu, tidak segera mendorong pintu terbuka. Xiao Fan mengawasi pintu itu. Saat berikutnya, pintu akhirnya terbuka. Sesosok tinggi dan mantap, berdiri di pintu masuk, hampir pada saat yang sama, orang itu juga melihatnya yang terbangun. Kedua mata bertemu, tetapi tidak berbicara. Di mata mereka, untuk sesaat, ada terlalu banyak emosi. Tidak tahu apakah itu karena itu, ribuan kata yang dimaksudkan semuanya berubah menjadi keheningan. Ash duduk di atas meja, meludahkan biji dan kemudian melirik ke pintu, Zizi, memanggil dan kemudian melanjutkan makan. Pria yang berdiri di pintu menghela nafas, senyum pahit tampaknya muncul dari bibirnya, menggelengkan kepalanya, berjalan masuk, menatap Xiao Fan dalam-dalam, berkata, sudah bertahun-tahun tidak terlihat, haruskah aku memanggilmu Lao Qi, atau adik laki-laki junior? Bibir Xiao Fan bergerak, akhirnya, menghadap pria itu, dia diam-diam memanggil. Kakak senior, segala sesuatu di lembah bambu besar, masih setenang apa yang dia ingat, pemandangan yang tenang, tidak tahu di mana yang lain berada. Song Daren menatap orang ini dalam diam, belum lama ini, dia pernah menjadi murid termuda favoritnya, juga murid ketujuh yang paling tidak berguna di bawah gurunya Tian Bolis. Dan sekarang, segalanya berbeda, orang telah berubah. 10 tahun, ini bukan pertemuan pertama. Beberapa tahun terakhir ini, bagaimana kabarmu? Song Daren duduk di seberang Xiao Fan dan bertanya. Xiao Fan tidak menjawab, hanya diam. 10 tahun sudah, waktu berlalu seperti air, tanpa sadar dia sudah berjalan begitu lama, hanya itu, bagaimana dia bisa mengatakan, baik. Song Daren menilai dia, bahwa dulunya seorang pemuda Zhang Xiao Fan, dia masih terlihat seperti apa adanya kecuali wajahnya,
tampak telah mengalami perubahan hidup dan tidak tahu sejak kapan, dia yang jauh lebih muda dari dirinya, tetapi sekarang sudah jauh lebih terampil, rambutnya juga tidak jelas beruban. Song Daren menghela nafas panjang, berkata, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Xiao Fan melihat luka-lukanya, melihat perban yang robek telah diganti dengan perban yang bersih dan segar, jelas itu adalah saudara senior lembah bambu besar yang telah melakukan itu. Dan dadanya masih sakit, tetapi dibandingkan dengan waktu sebelum dia tidak sadarkan diri, itu sudah jauh lebih baik. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Saya baik-baik saja, terima kasih atas perhatian kakak senior." Dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, memandang Song Daren, berkata, "Aku sudah berbalik melawan King Yun, apakah kalian semua masih mengakuiku saudara junior ini?" Song Daren tertawa, tetapi tawanya memiliki sedikit kepahitan, berkata, "Xin Yang telah memberitahu kami, guru ketika dia masih hidup, berbicara sampai di sini." Mata Song Daren memerah, suaranya jelas tersedak, Xiao Fan mendengarnya dan tubuhnya juga terguncang. Song Daren menenangkan dirinya, melanjutkan, "Guru ketika dia masih hidup, mengatakan kepada Xin Yang berkali-kali, dia tidak pernah mengatakan untuk mengusirmu keluar dari lembah bambu besar, dan dia tidak pernah mengira kamu telah melakukan kesalahan 10 tahun yang lalu. Oleh karena itu Xin Yang menginstruksikan kami, hari ini, selama Anda masih mau, Anda masih murid lembah bambu besar Bukit King Yun, Laoki, saudara junior." Xiao Fan perlahan menundukkan kepalanya, tubuhnya gemetar, tangan kirinya di tempat tidur, meringkuk erat menjadi bola, tangan kanannya menutupi wajahnya, diam-diam menyeka air mata dari matanya. Di dalam ruangan, untuk sesaat suasana menjadi sunyi. Setelah waktu yang lama, setelah melihat Xiao Fan perlahan menjadi tenang, suara berat Song Daren kembali berbicara. "Jika kamu merasa baik-baik saja, ikuti aku ke aula diam yang diamati, Xin Yang ada di sana berjaga untuk guru, dia ingin bertemu denganmu." Ya, berjalan keluar dari pintu melengkung, apa yang dilihatnya adalah koridor berliku melingkar yang familiar. Song Daren tanpa sepatah kata pun berjalan di depan, bahu dan punggungnya yang lebar, seperti gunung kecil. Xiao Fan diam-diam mengikuti di belakang, mau tidak mau mengingat, ketika dia pertama kali datang ke lembah bambu besar, dia juga mengikuti Song Daren dan perlahan-lahan masuk ke dunia lembah bambu besar. Memikirkan kembali masa lalu, itu seperti mimpi. Tatapannya perlahan sampai ke pinggang Song Daren, lalu tersadar, ada tambahan kain putih, jelas itu untuk kepergian mentornya Tian Bolis, sebagai pakaian duka. Wajahnya berubah serius, menutup matanya. Berjalan keluar dari koridor, dia bisa melihat Observed Silence Hall dari jauh, yang berbeda dari ketenangan biasanya, asap dupa terlihat membubung darinya, di saat yang sama terdengar suara isak tangis dan tangis. Song Daren diam-diam berjalan menuju aula diam yang diamati, setelah 2 langkah, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik. Xiao Fan masih berdiri di tempat dia linglung, melihat aula diam yang diamati. Apa itu? Xiao Fan terlihat sangat pucat, entah kenapa, ketika dia melihat aula keheningan yang diamati dengan asap dupa dan tangisannya yang terisak, dia merasa takut, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan dan tidak berani menghadapi orang tuanya yang akan patah hati. Song Daren sepertinya bisa mengatakan sesuatu, menghela nafas dan berkata, "Ayo pergi," berbicara, dia menepuk bahunya. Tubuh Xiao Fan bergerak, melirik Song Daren, diam-diam mengangguk dan melangkah. Saat mereka mendekati aula, asap dupa menjadi lebih tebal, dan tangisan-tangisan semakin jelas, tetapi meskipun ada suara-suara yang akrab, tetapi tidak ada tangisan wanita, tanpa Suru dan juga kakak perempuannya Tian Linger yang sudah menikah. Akhirnya, dipimpin oleh Song Daren, dia sekali lagi berdiri di pintu masuk aula keheningan yang diamati. 8 pasang mata segera menoleh, berhenti padanya. Tubuh Xiao Fan bergetar, dia melihat ke semua orang. Wu Dai, Zheng Dali, He Daxi, Lu Daxin, Du Bishu. Wajah-wajah yang akrab ini, sekarang semua sebelum Xiao Fan, bertahun-tahun yang lalu, mereka pernah menjadi orang yang paling dicintainya, juga saudara seniornya yang paling terpercaya. Pinggang mereka juga seperti Song Daren, diikat dengan kain putih berkabung. Wajah mereka semua sedih, beberapa sudah memiliki mata merah bengkak. Di dalam aula, ada panci besi besar, di dalamnya api menyala. Saudara-saudara senior yang berdiri di samping, perlahan-lahan memasukkan uang kertas ke dalamnya. Api berkobar, asap membumbung. Xiao Fan menatap linglung, di balik asap, Tian Bolis diam-diam berbaring di atas usungan, pakaiannya yang kotor sudah berubah menjadi bersih, rapi di tubuhnya,
wajahnya juga tampak lebih damai. Xiniang Suru sekarang duduk di samping Tian Bolis, dia tangannya memegang tangan Tian Bolis, erat. Wajahnya tampak sedih, tetapi tidak ada air mata, di rambutnya, diselipkan bunga putih kecil, itu adalah bunga liar yang masih memiliki embun pagi, sederhana, anggun dan indah, menyampaikan beberapa derajat kesedihan. Ia hanya menggenggam tangan suaminya dengan erat, memandangi wajah Tian Bolis. Dan putrinya, Tian Linger, tidak ada di aula ini. Dan Da Huang yang dibesarkan sejak kecil oleh Tian Bolis, saat ini dengan tenang berbaring di samping usungan, kepalanya lesu di tanah, semangat goyangnya yang biasa benar-benar hilang. Tatapan Xiao Fan setelah datang ke Tian Bolis, tidak menjauh lagi. Langkah kakinya berat, perlahan langkah demi langkah berjalan mendekat. Song Daren dengan tenang berjalan di sampingnya, mengambil tali rami dan memberikannya kepada Xiao Fan. Xiao Fan menatapnya, ekspresi bersyukur di matanya, mengangguk dan mengambil tali, dengan tenang berkata, "Terima kasih banyak." Song Daren melirik Suru, berkata, "Kamu pergi ke Xiniang." Setelah berbicara, dia diam-diam berjalan kembali ke murid-muridnya, menghadap mayat Tian Bolis dan berlutut, bersujud 3 kali. Ketika dia melihat ke atas, matanya kembali merah, berbalik dan mengambil setumpuk uang kertas dari Wu Dai yang ada di sampingnya, dan mulai membakarnya secara perlahan. Xiao Fan memandangi tali rami di tangannya untuk waktu yang lama dan kemudian mengikatnya di pinggangnya. Tali abu-abu putih melilit di pinggangnya, menyampaikan beberapa derajat kesedihan, namun juga tampaknya menyebabkan hatinya, sekali lagi mengikatnya di sini. Dia diam-diam berjalan ke depan, ke usungan dan berlutut, bersujud 3 kali dan kemudian berbalik ke Suru. "Murid," suaranya tiba-tiba berhenti. Setelah waktu yang lama, menggunakan suara yang dalam, dia kembali berbicara, "Murid Zhang Xiaofan, memberi hormat kepada Xiniang." Di belakangnya, Song Daren dan 5 murid lembah bambu besar melihat ke atas. Ekspresi mereka rumit, tetapi yang lebih dari ekspresi itu adalah kegembiraan dan keintiman yang lebih kental daripada air. Bahkan di wajah Suru, juga mengungkapkan kepuasan samar, dia melihat Xiao Fan, mengangguk dan kemudian kesedihan menyapu wajahnya, menatap Tian Bolis, diam-diam berkata, "Bolis, apakah kamu mendengar itu? Ini Lao Qi, dia telah kembali untuk bersujud padamu." Xiao Fan berlutut di kaki Suru, tidak dapat berbicara. Di belakang, terdengar suara isak tangis. Setelah waktu yang lama, Song Daren menyeka air matanya, berjalan ke depan, datang ke Suru dan dengan tenang berkata, "Xiniang, tolong instruksikan urusan pemakaman guru, untuk memberitahu semua tetua dan senior cabang. Saya juga berniat untuk bergegas ke lembah Longshu, untuk memberitahu adik perempuan Linger, biarkan dia." "Ini tidak mendesak." Suru tiba-tiba memotong kata-kata Song Daren, dengan acuh tak acuh berkata. Song Daren terkejut, sekelompok murid di belakangnya, termasuk Xiao Fan, juga terpana. Di aula, untuk sesaat hanya ada keheningan, tidak ada satu suara pun. Setelah beberapa saat, Song Daren kemudian mengumpulkan keberaniannya lagi, dengan hati-hati berkata, "Xiniang, kematian guru, semua murid tahu Xiniang sedang berduka, hanya saja urusan ini, tidak dapat ditunda." Ekspresi Suru tidak berubah, tidak hanya itu, dia bahkan tidak melirik Song Daren, di matanya, selain melirik Lao Qi yang baru saja kembali, hanya ada Tian Bolis. Song Daren tampak malu, untuk sesaat tidak tahu harus berbuat apa, berbalik dan melihat kembali ke murid-murid lain yang berlutut dan membakar kertas-kertas jos, tetapi semua orang saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Dan saat ini, Suru tiba-tiba berbicara. "Daren." Song Daren buru-buru menjawab, "Ya, Xiniang, apakah Anda punya instruksi?" Suru berkata, "Kamu dan yang lainnya meninggalkan aula untuk saat ini, tanpa persetujuanku, tidak diizinkan masuk." Song Daren tercengang, mundur beberapa langkah, murid-murid lain juga melirik. Song Daren mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara. Hedazi yang ada di sampingnya, adalah yang paling cerdas, menatapnya dan menggelengkan kepalanya sedikit, cemas di wajahnya. Song Daren melihatnya dan mengerutkan kening bahkan erat. Dia telah menghabiskan banyak waktu dengan junior ini, apa yang Hedazi khawatirkan, dia secara alami mengerti dengan jelas. Dibandingkan dengan murid-murid ini, dia telah menghabiskan waktu paling lama dengan Tian Bolis dan Suru. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia kasih sayang yang mendalam antara gurunya dan Xiniang. Jika mereka tidak ada dan Xiniang mengambil hal-hal terlalu keras, mungkinkah? Song Daren menjadi pucat pada pemikiran itu, tidak peduli apa yang dia tidak bisa mengambil langkah lain. Dan pada saat ini, Suru memelototi mereka, dengan sedikit marah berkata, "Apa yang kalian semua lakukan?
mungkinkah karena gurumu sudah mati, kalian semua mengabaikan kata-kata Xin Yang ini? Utong, Utong, terdengar berturut-turut, selain Xiao Fan yang berlutut di depan Suru, Song Daren dan murid lainnya semua berlutut dan bersujud. Song Daren buru-buru berkata, murid tidak berani, murid tidak berani. Suru menghela nafas, kelelahan yang dalam muncul di wajahnya, seolah-olah dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menegur, hanya melambaikan tangannya sedikit, berkata, kalian semua pergi. Song Daren dan yang lainnya tidak berani menentang kata-katanya lagi, semua orang dengan wajah pahit mundur, tetapi hati mereka masih berat, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Xiao Fan bersujud ke Suru dan juga perlahan mundur, namun Suru tiba-tiba berkata, Laoki, kamu tinggal, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Xiao Fan terkejut, berhenti, tetapi orang-orang di belakangnya malah lega, tidak peduli apa, selama seseorang bersamanya, kemungkinan besar tidak akan ada insiden. Setelah beberapa suara langkah kaki, sisanya sudah meninggalkan aula. Di aula, itu menjadi sunyi, hanya api yang melahap kertas jos, membuat suara berderak. Xiao Fan diam-diam berdiri di tempatnya, melihat ke bawah dan tidak berbicara. Setelah beberapa waktu, Suru terdengar menghela nafas dan berkata, gurumu, selalu berlidah tajam, tetapi berhati lembut. 10 tahun yang lalu peristiwa tak terduga itu, dia selalu memikirkannya, meskipun dia tidak mengatakannya, tetapi aku tahu, dia benar-benar merasa telah mengecewakanmu. Mata Xiao Fan memerah, menggelengkan kepalanya dengan paksa, buru-buru berkata, bukan, itu murid yang tidak berbakti, itu murid yang telah mengecewakan guru, suaranya tercekat. Bibir Suru bergetar, mendengar suara tersedak Xiao Fan, seolah membangkitkan derita di lubuk hatinya, tapi meski matanya menunjukkan kesedihan tapi dia tetap memaksakan dirinya untuk bertahan dan tidak menangis. Dia diam-diam menatap Tian Bolis, dengan samar berkata, dalam hati gurumu, dia tidak pernah menganggapmu sebagai murid yang diusir dari pintu, apakah kamu mengerti? Xiao Fan menundukkan kepalanya dan dengan tenang berkata, ya. Suru melanjutkan, dan karena kamu juga telah mengakui dia kembali sebagai gurumu hari ini, nanti kamu pergi dan membakar beberapa kertas jos untuknya, untuk sementara memperlakukannya seperti kamu juga telah memenuhi kewajiban berbaktimu, kurasa Bolis dia juga akan bahagia. Xiao Fan mengatupkan giginya erat-erat, berlutut di depan tubuh Tian Bolis, bersujud 3 kali, berlinang air mata, lalu dia berdiri dan berjalan ke panci besar, berlutut. Xiao Fan melihat ke samping, melihat beberapa tumpukan kertas jos tebal di dekatnya, semuanya belum dibuka. Orang-orang di lembah bambu besar semuanya adalah orang-orang yang berkultivasi, kemungkinan besar kertas jos bahkan tidak digunakan sekali dalam beberapa ratus tahun, ini pasti telah disiapkan pada menit terakhir oleh Song Daren, dibeli dari kaki gunung. Memikirkan hal ini, Xiao Fan merasa sedih lagi, diam-diam mengambil alih tumpukan, membukanya dan mulai membakar satu persatu. Suru duduk di samping Tian Bolis, diam-diam menyaksikan nyala api yang berkelip-kelip, api yang terpantul di wajah Xiao Fan membiaskan cahaya dan kegelapan yang tiba-tiba. Dia tiba-tiba bertanya, ketika gurumu meninggal, apakah kamu di sampingnya? Tubuh Xiao Fan gemetar dan kemudian berbalik, masih berlutut di samping pot, pada saat yang sama menghadap Suru, berkata, ya. Suru menatap Xiao Fan dalam-dalam, berkata, kemarin setelah kamu tidak sadarkan diri, aku membersihkan lukamu dan mengoleskan obat, menemukan di dadamu di mana luka paling parahmu, di tubuhmu ada energi pedang api merah yang unik untuk gurumu, kerusakan paling besar pada meridian Anda, juga karena itu, apa yang terjadi? Jantung Xiao Fan berdebar kencang, telapak tangannya mulai berkeringat, setelah beberapa saat, dia diam-diam berkata, cedera murid kali ini, memang disebabkan oleh serangan keras guru, tapi... Berbicara sampai di sini, dia tiba-tiba tersesat, tidak tahu harus mulai dari mana, malam kejadian malang terjadi tiba-tiba, meskipun dia sudah berpengalaman dengan perkelahian dan pergumulan dunia, tetapi dia masih shock, apalagi guru yang paling dicintainya kehilangan nyawanya di depannya, itu bahkan lebih sulit untuk dijelaskan. Suru berpunuk, matanya tegas, dengan dingin berkata, katakan yang sebenarnya. Xiao Fan tidak berani menatap Suru, membungkuk dan kemudian mulai berbicara, dari saat dia kembali ke Grass Village Temple dan bertemu dengan sosok misterius, mengejar dan datang ke kamar mayat yang ditinggalkan di luar kota Heyang, hingga kematian Tian Bolis. Wajah Suru semakin pucat saat mendengarkan, apalagi sampai akhir di mana Tian Bolis kehilangan nyawanya, wajahnya memutih, sepasang tangan menggenggam erat tangan Tian Bolis, seolah takut suaminya akan meninggalkannya lagi. Pada akhirnya, Xiao Fan diam-diam berkata,
Inilah kejadiannya, murid tidak berani menipu Xiniang. Suru mengalihkan pandangannya ke Tian Bolis, menatap dalam-dalam ke wajah yang akrab namun damai ini, atau mungkin, di dalam hati suaminya, dia tidak memiliki banyak penyesalan, di dalam hatinya, semua ini adalah apa yang seharusnya dia lakukan. Dia menarik napas dalam-dalam, menegakkan tubuhnya, meskipun dia benar-benar ingin terus berbaring seperti ini, bersama suaminya, tidak pernah peduli tentang apapun lagi, tetapi, dia tahu ini belum waktunya. Kau sudah benar-benar melihat dengan jelas. Suara Suru terdengar tidak pasti. Xiao Fan sejenak tidak mengerti, berkata, Xiniang, maksudmu? Wajah Suru pucat, diam-diam berkata, orang misterius itu, benar-benar kepala sekte pendeta, kakak senior Daoxuan. Xiao Fan menarik napas dalam-dalam, dengan tegas berkata, murid melihatnya dengan mataku sendiri, bahkan jika orang itu berubah menjadi abu, murid tidak akan salah. Suru diam-diam mengangguk, lalu kembali bertanya perlahan, dari apa yang kamu katakan, ketika dia secara mental bingung dan menyerangmu, lembah bambu kecil, Lu Sueki yang membunuhnya. Tubuh Xiao Fan bergetar hebat, keringat dingin segera menetes dari dahinya, tetapi pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan berkata, ya. Suru tidak berbicara, hanya menatap linglung pada Xiao Fan, seolah-olah sedang kesurupan. Kemudian di bawah tatapannya, ekspresi wajah Xiao Fan berubah sangat, seolah-olah dalam penderitaan. Setelah waktu yang lama, dia kemudian diam-diam berkata, itu. Lu Sueki dia benar-benar melakukannya untuk menyelamatkanku, bukan, murid. Tiba-tiba, wajahnya berubah serius, bersujud dan dengan tenang berkata, Xiniang, tidak peduli kesalahan apapun yang ada, itu semua salah murid, bahwa Lu Sueki dia. Suru menghela nafas, berkata, saya ingat murid sekte King Yun, beberapa tahun terakhir ini, bukankah Anda yang paling dekat dengannya? Bahkan ketika Anda bergabung dengan sekte jahat, saya mendengar bahwa dia masih memikirkan Anda, bahkan menentang kakak perempuan Sui Yue beberapa kali karenamu, dan bahkan menolak lamaran pernikahan Master Lembah Fenxiang Fali Yun Yilan, bukan? Xiao Fan terbaring di lantai, hatinya kacau, dia memiliki ribuan kata untuk diucapkan, tetapi tidak dapat berbicara satu kata pun. Malam itu, meskipun dia jelas tahu Lu Sueki harus bergerak untuk menyelamatkannya, tetapi karena Tian Bolis adalah mentornya yang membesarkannya, dan terlebih lagi salah satu orang yang paling dihormati dan dicintai dalam hidupnya, dan di hadapannya, pedang Tiannya itu menembus dada mentornya. Setelah itu, dia tanpa sadar, pada saat yang paling menyedihkan, mendorong Lu Sueki ribuan mil jauhnya. Setelah kekacauan perbatasan selatan, pernah ada pelukan singkat, namun dalam sulap nasib ini, jurang itu bahkan lebih dalam dan luas, tidak bisa mengerti mengapa surga harus begitu kejam. Dan sebelum Suru, meskipun Xiao Fan memiliki pemikiran yang saling bertentangan sebelumnya, tetapi dia tidak bisa duduk dan membiarkan Suru salah paham dengan Lu Sueki. Meskipun dia mengerti dengan jelas, Xiniang memiliki kasih sayang yang mendalam untuk guru, lebih dari dirinya sendiri, fakta bahwa dia sendiri merasa sulit untuk menerima, bagaimana dia bisa berharap Xiniang menjadi murah hati. Xiao Fan kehilangan kata-kata. Kebenaran itu seperti pedang yang tajam dan tidak berperasaan, setiap orang yang mendekatinya, hampir semua akan terluka karenanya. Namun wajah Suru, tidak setegas yang diharapkan Xiao Fan, sebaliknya, setelah kesedihan awal, ekspresinya perlahan berubah menjadi kontemplasi. Setelah beberapa saat, dia berbicara kepada Xiao Fan, saya ingat baru saja Anda berkata, sebelum Bolis meninggal, pikirannya kembali sebentar, mengenali Anda, bukan? Xiao Fan mengangguk dan berkata, iya. Suru berkata, lalu apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Xiao Fan berpikir keras sejenak, dengan tenang berkata, setelah guru sadar, dia berkata kepadaku 2 kalimat. Suru bertanya, apa yang dia katakan? Xiao Fan berkata, kalimat pertama yang dikatakan guru itu agak aneh, dia hanya mengucapkan 3 kata secara berulang-ulang, jangan salahkan dia, jangan salahkan dia. Kalimat kedua adalah untuk menginstruksikan murid, setelah guru meninggal, untuk membawa tubuhnya kembali ke lembah bambu besar dan menyerahkannya kepada Xiniang, dan untuk memberi tahu Xiniang. Wajah Suru berubah, berkata, apa yang dia ingin kau katakan padaku? Xiao Fan diam-diam berkata, kata-kata terakhir guru adalah agar murid memberi tahu Xiniang, Xiniang tolong jangan terlalu keras, jangan lakukan hal-hal konyol. Suru tercengang karena kata-kata, air mata di matanya berkilauan, tubuhnya goyah, tampak seperti tubuhnya telah kehilangan semua kekuatan dan akan runtuh. Xiao Fan merasa sedih dan khawatir, tetapi tidak berani mendekat,
hanya berlutut dan bersujud, Xiniang tolong jangan terlalu keras. Setelah waktu yang lama, suara Suru yang sedikit tenang terdengar, aku baik-baik saja, kamu bisa bangun. Xiao Fan kemudian berdiri, mendongak dan melihat wajahnya jauh lebih tenang, tetapi rasa sakit di matanya masih terlihat jelas. Di aula, hening lagi, Xiao Fan diam-diam memasukkan beberapa kertas jos lagi ke dalam api. Pada saat ini, Suru tiba-tiba berkata, apakah kamu terlalu penuh kebencian dan ketidakpuasan terhadap Lu Sueki karena membunuh gurumu? Xiao Fan terkejut, tidak tahu apa yang dimaksud Xiniang dengan itu, dia tidak bisa menjawab. Tapi Suru adalah orang yang cerdas, selain itu dia sudah melihat melewati urusan fana, melihat ekspresi Xiao Fan, dia sudah tahu secara kasar. Dia samar-samar berkata, tahukah Anda, Bolis sebelum dia pergi, dia masih mengatakan kepada Anda, jangan salahkan dia, 3 kata itu, apa artinya? Xiao Fan tertegun, berkata, apa? Suru sedikit tersenyum pahit, berkata, jika itu yang saya duga, kemungkinan besar Bolis dia bersedia dibunuh oleh Nona Lu Sueki itu. Xiao Fan terkejut, berkata, Xiniang, kata-katamu. Suru menghela nafas panjang, berkata, lupakan saja. Seharusnya tidak melihat ke belakang tapi pada akhirnya tidak bisa disingkirkan begitu saja, rahasia generasi masa lalu kita, jangan sampai melibatkan kalian semua generasi junior. Dia diam-diam melihat ke belakang, ke arah Tian Bolis, menatap wajahnya yang damai, seolah-olah dia sedang tidur, diam-diam berkata, Bolis, kamu pasti juga ingin aku memberitahunya rahasia ini kan? Bukit Qingyun, lembah bambu kecil. Angin gunung bertiup melewati hutan bambu yang rimbun, menciptakan gelombang gemerisik, bergema di hutan sepi yang sepi. Wen Min memandang ke langit, melihat cakrawala yang tak berawan, hamparan biru, memberikan perasaan transparan, dia menarik napas dalam-dalam, merasa lebih baik, tetapi langkah kakinya tidak pernah melambat, melintasi hutan bambu di jalan kecil, segera dia melihat gubuk bambu kecil tempat guru Sui Yue bermeditasi. Dia berjalan ke pintu, mengetuk pintu dengan lembut, berkata, Guru, saya telah kembali. Suara guru Sui Yue terdengar, apakah itu Miner, masuk. Wen Min mendorong membuka pintu dan berjalan masuk, gubuk itu tidak terlalu besar, setelah masuk dia melihat guru Sui Yue duduk bersila di tempat tidur, matanya tertutup. Dia berjalan ke samping dan berkata, Guru. Guru Sui Yue perlahan membuka matanya, meliriknya dan melihat bahwa dia sendirian, berkata, mengapa, tidak berhasil menemukan. Wen Min mengangguk, berkata, iya, saya telah ke tempat adik perempuan Lu 2 kali hari ini, tetapi dia tidak ada di sana, saya telah bertanya kepada saudara perempuan yang lain, tetapi tidak ada yang melihatnya. Mungkinkah dia memiliki sesuatu untuk diperhatikan dan meninggalkan gunung? Guru Sui Yue tanpa ekspresi, berkata, Sueki selalu bijaksana, jika dia akan meninggalkan gunung, dia akan memberitahu saya, Anda semua tidak dapat menemukannya, kemungkinan besar, suaranya berhenti. Sepertinya memikirkan sesuatu, mengubah topik dan berkata, karena kamu tidak dapat menemukannya, lupakan saja, toh itu bukan sesuatu yang penting, kamu bisa pergi dan berlatih pekerjaan rumahmu. Wen Min mengangguk, mengakui dan kemudian membungkuk kepada guru Sui Yue sebelum meninggalkan gubuk dan menutup pintu dengan lembut. Sampai langkah kaki Wen Min di luar gubuk berangsur-angsur memudar, wajah tenang guru Sui Yue perlahan memunculkan ekspresi berpikir, setelah waktu yang lama, dia diam-diam menghela nafas. Sinar matahari masuk dari jendela, menerangi gubuk bambu yang indah dan sederhana ini, guru Sui Yue turun dari tempat tidur dan berjalan ke pintu, membuka pintu dan berjalan keluar, meninggalkan hamparan keheningan di ruang kecil ini. Platform bulan purnama adalah tempat paling terpencil di lembah bambu kecil, pada setiap malam bulan purnama yang cerah, pemandangan di sini adalah yang paling spektakuler, konon pada malam bulan purnama, cahaya bulan seperti air, dipantulkan oleh bulan purnama ini platform, cukup terang untuk menerangi seluruh pegunungan lembah bambu kecil, itu benar-benar pemandangan yang menakjubkan di dunia fana, itu juga salah satu pemandangan terkenal Bukit Qingyun. Selama 10 tahun terakhir, Lu Sueki sering di tengah malam, menari dengan pedangnya ke bulan, guru Sui Yue adalah mentor Lu Sueki yang membesarkannya, guru seperti ibu, tidak ada yang mengerti pikiran Lu Sueki seperti dia. Setelah mendengar bahwa Wen Min tidak dapat menemukannya, setelah merenung, dia menduga bahwa kemungkinan besar Lu Sueki datang ke tempat terpencil ini. Dalam perjalanan ke sini, hutan bambu menjadi lebih rimbun, pada saat yang sama, semakin menjauh dari aula dan bangunan yang ramai, meskipun kediaman guru Sui Yue juga berada di tempat terpencil,
tetapi berjalan di jalan kecil ini, mendengar gemerisik bambu tak henti-hentinya di kedua sisi jalan, mau tak mau ia merasa hatinya kosong. Dia bertanya-tanya apakah Lu Sueki sangat menyukai tempat ini karena perasaan ini. Guru Suyue memikirkan hal itu dengan tenang di dalam hatinya, berjalan menuju peron. Seperti yang diharapkan, dia baru saja melangkah ke peron, dia melihat sosok putih yang familiar itu diam-diam berdiri di atas batu besar yang menjorok keluar dari tebing. Angin menderu tak henti-hentinya terdengar dari jurang maut, pakaian putih Lu Sueki juga berkibar dan menari-nari tertiup angin. Tiannya masih di tangannya, diam-diam memancarkan sinar biru samar energi menguntungkan. Guru Suyue memperhatikan sosok punggungnya, setelah beberapa saat hening, matanya tampak mengandung emosi yang rumit, terus-menerus berkilau, setelah waktu yang lama, dia batuk dengan lembut. Lu Sueki segera terkejut, saat ini siang hari dan tidak pernah ada saudara perempuan lembah bambu kecil yang datang ke daerah terpencil ini, sekarang ada seseorang di sini dan orang itu berada tepat di belakangnya tanpa dia sadari. Dia berbalik dan melihat Guru Suyue. Lu Sueki tercengang dan dengan cepat melayang turun dari batu, datang ke depan gurunya dan membungkuk, "Guru, mengapa Anda datang ke sini?" Mata Guru Suyue mengandung kelembutan, menarik pakaian Lu Sueki dan dengan lembut berkata, "Angin kencang di sini mengandung hawa dingin yang keras, meskipun Anda memiliki kultivasi yang tinggi, tetapi yang terbaik adalah tidak menghadapinya terlalu lama, itu tidak baik untuk Anda." Lu Sueki menundukkan kepalanya, berkata, "Murid mengerti. Terima kasih banyak atas perhatian guru." Guru Suyue meliriknya, menghela nafas dan berkata, "Apakah kamu menyimpan dendam terhadap guru di hatimu?" Lu Sueki terkejut dan berkata, "Guru, mengapa Anda mengatakan itu?" Guru Suyue dengan acuh tak acuh berkata, "Aku memberitahumu rahasia ini dan membiarkanmu meninggalkan gunung. Siapa tahu surga membodohi orang-orang, setelah beberapa rintangan, kamu malah harus membunuh paman guru Tian lembah bambu besar yang dikendalikan oleh pedang kuno Zuxian. Dan itu harus di depan orang itu." Ekspresi Lu Sueki meredup, tetapi hanya menggelengkan kepalanya perlahan, berkata, "Guru, jangan katakan itu lagi, murid sudah memikirkannya dengan jelas di hatiku. Ini adalah kehendak surga, guru sendiri juga tidak mengharapkannya, apalagi pada saat-saat terakhir pada hari itu, paman guru Tian dia tidak dapat berbicara. Tetapi hati saya jelas mengerti niatnya, saat itu, paman guru Tian juga ingin saya melakukannya." Suaranya berhenti, ekspresinya tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih, seolah-olah mengejek diri sendiri, seolah tertawa terbahak-bahak, dengan samar berkata, "Adapun aku dan orang itu." Murid tidak pernah berharap, aturan dan peraturan sekte, kebenaran dan keadilan, seperti gunung, saya sendiri sangat memahaminya. Paman guru Tian Big Bamboo Valley adalah mentornya yang membesarkannya. Dia selalu memandangnya seperti ayahnya, sekarang dia sudah mati di tanganku, jika itu aku tidak akan bisa menerimanya. Berbicara sampai di sini, dia diam-diam melihat ke atas, ke arah Guru Suyue, tersenyum muram, "Guru, Anda tidak perlu khawatir untuk murid, saya benar-benar sudah mengatasinya." Guru Suyue merasakan sakit di hatinya, dengan penglihatannya yang berpengalaman, saat ini apa yang Lu Sueki rasakan, bagaimana mungkin dia tidak mengatakannya. Hanya saja kejadian ini benar-benar tidak terduga dan tidak memiliki ruang untuk penyembuhan. Di masa lalu meskipun dia dengan tegas menentang hubungan ini, tetapi sekarang pada saat ini, dia tidak tega. Namun, meskipun dia tidak tega, pada akhirnya itu tidak membantu. Guru Suyue menghela nafas pelan, menggelengkan kepalanya, dengan lembut berkata, "Sueki, jangan terlalu sedih, jangan abaikan kesehatan." Lu Sueki memaksakan senyum, dengan tenang berkata, "Guru, Anda datang ke tempat terpencil ini untuk mencari saya, apakah ada masalah penting?" Guru Suyue mengangguk, berkata, "Itu benar, memang ada masalah, meskipun sepele, tetapi terlihat sangat aneh, dan setelah saya merenungkan beberapa kali, Anda masih orang terbaik." Lu Sueki berkata, "Ada apa?" Guru Suyue meliriknya, berkata, "Sebenarnya itu masih rahasia." "Ah benar, hari itu kamu mengatakan setelah kejadian tak terduga, kamu secara pribadi mengirim tubuh Xiao Fan dan Tian Bolis ke lembah bambu besar." Lu Sueki mendengar dua kata, Xiao Fan, wajahnya sedikit berubah, tetapi kemudian menganggukkan kepalanya, dengan tegas berkata, "Ya, hari itu dia, orang itu terluka parah. Meskipun tidak ada bahaya langsung untuk hidupnya, tetapi untuk membawa tubuh paman guru Tian kembali sendiri, itu benar-benar terlalu berat, dan masalah ini tidak baik untuk ditunda sehingga murid mengirim mereka, tetapi setelah saya mengirim mereka ke lembah bambu besar dan melihat mereka mendarat, saya pergi."
Guru Suyue mengangguk dan berkata, itu benar, itu adalah hal yang aneh. Lu Sueki merasa terkejut, berkata, ada apa, Guru? Guru Suyue dengan samar berkata, seperti yang Anda katakan, 2 hari yang lalu, tubuh Tian Bolis sudah dikirim ke lembah bambu besar, tetapi sampai hari ini, tidak ada satupun berita menyedihkan yang terdengar dari lembah bambu besar. Lu Sueki terkejut, mau tak mau mengerutkan kening. Guru Suyue menggenggam tangannya ke belakang, menatap jauh keluar, melihat di awan yang jauh, lembah bambu besar muncul secara tidak jelas. Setelah lama mencarinya, berkata, lagi pula, Tian Bolis adalah pemimpin lembah bambu besar, posisinya tidak sepele, begitu berita itu keluar, bahkan kepala sekte pendeta harus pergi untuk memberi hormat, tetapi lembah bambu besar tetap mempertahankan rahasia berita, bukankah itu hal yang sangat aneh? Dia berhenti sejenak, berbalik dan menatap Lu Sueki, berkata, selain ini, saya telah diam-diam mengirim seseorang dengan alasan ke lembah Longzhou, menemukan Tian Linger masih di lembah Longzhou, kematian ayahnya sendiri, dia sebenarnya juga tidak tahu. Lu Sueki terdiam untuk waktu yang lama, berkata, murid mengerti. Guru Suyue mengangguk, berkata, kamu sangat cerdas, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Sebenarnya aku tidak curiga, Suru adalah adik perempuanku. Kami seperti saudara kandung, tidak bertindak untuk orang lain, aku sebenarnya lebih khawatir tentang dia, bahwa dia mungkin melakukan sesuatu yang konyol, tetapi selama lembah bambu besar tidak mengumumkan kematiannya, saya sebagai pemimpin lembah bambu kecil, tidak pantas untuk saya kunjungi, selain itu masalah ini melibatkan banyak detail rumit yang tersembunyi, tidak nyaman untuk memberitahu orang lain juga, jadi saya harus membiarkan Anda pergi sekali lagi. Lu Sueki mengangguk, berkata, murid mengerti, karena memang begitu, jika tidak ada masalah lain, murid yang akan pergi sekarang. Guru Suyue mengangguk, berkata, bagus juga, hati-hati, jika ada kejadian tak terduga, cepat kembali dan beritahu saya. Lu Sueki mengakui, membungkuk kepada Guru Suyue, berbalik, tianya menyala, dia pergi dengan pedang, suara tajam menusuk di udara, dia sudah berubah menjadi cahaya biru, melesat ke langit. Guru Suyue memperhatikan sosok Lu Sueki yang tergesa-gesa, tidak seperti dirinya yang biasanya tenang, dia kemudian tahu bahwa murid tergila-gila yang keras kepala itu meskipun tampak kuat dan mengklaim dia telah mengatasinya, tetapi di dalam hatinya, dia tidak pernah bisa melakukan itu. Setelah terdiam cukup lama, pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas, menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan menuruni peron, berjalan lurus ke depan. Ribuan mil jauhnya, Majestic Fox Mountain. Di ruangan yang sedingin es, udara dingin yang masih naik dan berputar, gadis damai berbaju hijau itu, masih berbaring dengan tenang di platform batu es itu. Yuji dengan wajah terselubung, berdiri sendirian di kamar batu, memperhatikan Bilu untuk waktu yang lama, menghela nafas dengan lembut, membawa banyak ketidakberdayaan. Dalam hatinya, akhir-akhir ini benar-benar terlalu banyak frustrasi, tidak dapat dipahami, membuat hatinya sakit dan juga secara bertahap membuatnya bingung. Raja Hantu pertama sepertinya benar-benar berubah menjadi orang lain, dari Raja Hantu yang tegas dan tegas itu, meskipun saat ini dia masih cerdik, tetapi rasa hausnya untuk membunuh semakin berat, hanya beberapa hari, karena beberapa hal tidak mengikuti keinginannya, Hantu King telah membunuh beberapa, di antaranya bahkan termasuk sesepuh sekte Raja Hantu yang agak senior. Dan hal-hal kecil ini, jika itu 2 tahun yang lalu, Raja Hantu kemungkinan besar hanya akan menertawakannya. Yuji jelas merasa bahwa, di sekte Raja Hantu, semua orang ketakutan, tidak ada yang tahu kapan giliran mereka. Dan yang membuat hati Yuji terasa sakit adalah, hari itu di mana dia secara tidak sengaja bertemu dengan Raja Hantu dan Xiao Fan bertarung. Meskipun itu hanya pertarungan singkat tapi Yuji bukanlah murid biasa, dia adalah salah satu dari 4 utusan suci besar, burung merah, melihat dengan jelas, tidak tahu sejak kapan, sudah ada bekas luka yang dalam di antara kedua pria itu, dan gerakan Raja Hantu, mungkin tidak memiliki niat untuk membunuh. Matanya meredup, menatap Bilu, Bilu masih tertidur lelap. Bahkan jika itu untuk gadis yang terhormat dan cantik ini, kedua pria itu berhasil bekerja sama, tetapi apa itu, setelah 10 tahun ini, mereka akan sampai pada keadaan seperti itu. Yuji benar-benar tidak bisa membayangkan, jika hari itu benar-benar datang, mereka berdua saling membunuh, apa akibatnya. Dan melihat sekarang, itu mungkin benar-benar terjadi. Laki-laki, laki-laki. Yuji dengan penuh kebencian mengatakan bahwa, sangat kesal, ketika dia melihat Bilu lagi,
Ini adalah anak yang selalu dia perlakukan sebagai miliknya, setiap kali dia melihatnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Tepat ketika dia diam-diam merenung sendirian, pintu tebal ruangan itu mengeluarkan suara yang dalam, seseorang membukanya dari luar. Yuji berbalik dan melihat, tak lama kemudian, sosok Raja Hantu terlihat, perlahan berjalan masuk dan mau tak mau tampak linglung. Raja Hantu kemudian melihat Yuji, mengangguk padanya, berkata, "Kamu juga di sini." Yuji dengan dingin tertawa, menatap Raja Hantu, tidak berbicara. Raja Hantu mengerutkan kening, matanya memiliki jejak kemarahan, dia sekarang tampaknya mudah marah, sangat berbeda dari sebelumnya. Hanya saja Yuji bukanlah orang biasa, terutama bagi putrinya, oleh karena itu Raja Hantu selalu memperlakukannya secara berbeda. Dia hanya bisa berkata, "Ada apa?" Yuji mendengus, dengan dingin mencibir, "Apakah kamu masih ingat kamu memiliki seorang putri berbaring di sini?" Raja Hantu mengerutkan kening, berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku tidak ingat, aku hanya punya anak ini." Yuji dengan sungguh-sungguh berkata, "Kalau begitu baiklah, kenapa kamu tidak memberitahuku, sudah berapa lama kamu tidak mengunjungi Bilu di sini?" Raja Hantu tercengang, untuk sesaat terdiam, ekspresi bersalah melintas di matanya, dia melunak dan berkata, "Ini salahku, baru-baru ini sekte sedang sibuk, suasana hatiku tidak baik jadi aku lebih jarang datang." Yuji dengan dingin berkata, "Aku benar-benar tidak mengerti, bukan hanya kamu, bahkan Xiao Fan itu, apa sebenarnya itu? Kalian berdua sepertinya telah banyak berubah." Berbicara sampai akhir, nada suaranya perlahan berubah menjadi dalam. Raja Hantu tampaknya tidak keberatan dengan nada bicara Yuji dan setelah mendengar dua kata ini dari Xiao Fan, wajahnya tenggelam, mendengus dan berkata, "Anak itu gagal melihat masalah yang lebih besar, jangan menyebut dia di depanku." Yuji melihat wajahnya, kemarahan yang tidak jelas, hendak berkata lebih banyak, tetapi tiba-tiba merasa lelah, sejenak merasa putus asa, menggelengkan kepalanya, berkata, lupakan saja, terserah kalian semua, pokoknya kalian sendiri, saya benar-benar tidak bisa menangani dan tidak peduli untuk peduli. Berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju pintu, Raja Hantu memperhatikan sosok punggungnya, mengerutkan kening, hendak berbicara, tetapi akhirnya tidak. Saat tangan Yuji hendak mencapai pintu, tiba-tiba dia berhenti, hampir pada saat itu, Raja Hantu sepertinya merasakan sesuatu, kedua matanya memiliki kilatan tajam. Kekuatan hebat yang tak terlihat namun berlimpah, seperti gelombang besar yang bergejolak, bergulung melewati di bawah kaki mereka. Raja Hantu dan Yuji sama-sama seniman yang sangat berkultivasi, untuk sesaat wajah mereka berubah. Hanya saja, Yuji terkejut, Raja Hantu memang terkejut dan senang, matanya berbinar tak henti-hentinya. Gelombang demi gelombang kekuatan ini bergulir, perlahan Yuji dengan jelas merasakannya, bumi di bawahnya sedikit bergetar, dan kekuatannya perlahan meningkat. Wajahnya pucat, kekuatan aneh yang tiba-tiba ini, kuat di luar imajinasi, membuat seseorang panik, bukan itu yang bisa dilawan manusia. Dalam keterkejutannya dia berbalik, melihat ekspresi aneh Raja Hantu, kedua matanya cerah dan menusuk, tetapi tidak tahu apa yang dia pikirkan, hanya di wajahnya, tidak ada banyak kejutan. Pada saat ini, ruangan ini yang ditutupi dengan batu gunung tebal yang tak terbatas, ruang es yang tidak bisa dihancurkan, mengeluarkan beberapa suara retak berturut-turut, seolah-olah ada sesuatu yang retak terbuka. Kali ini, wajah Raja Hantu dan Yuji sangat berubah. Dalam keterkejutan mereka dengan cepat melihat ke atas, di dinding batu yang kokoh, beberapa retakan pendek muncul, dari sana, beberapa potongan kecil batu jatuh, pada saat yang sama bumi di bawah mereka semakin bergetar. Namun untungnya, kekuatan aneh ini saat merobek dinding batu yang kokoh, tampaknya menemukan jalan untuk melampiaskan, tidak lama keduanya merasakan kekuatan misterius di bawah mereka, dengan cepat melemah dan segera menghilang. Yuji berdiri diam untuk waktu yang lama, alisnya berkerut, jika bukan karena beberapa retakan di dinding, dia hampir mengira itu hanya imajinasinya. Hanya saja retakannya seperti pisau, diukir secara realistis di dinding yang kokoh. Yuji berbalik ke arah Raja Hantu, untuk beberapa alasan, Raja Hantu hanya meliriknya dan berbalik, menatap Bilu. "Kau tahu tentang apa ini semua?" Yuji tiba-tiba merasakan firasat. Raja Hantu perlahan menggelengkan kepalanya, dengan acuh tak acuh berkata, "Saya juga tidak tahu, nanti saya akan mengirim seseorang untuk mengamati medan dengan hati-hati, melihat apakah itu gempa bumi." Yuji terdiam sejenak, berkata, "Itu seharusnya bukan gempa bumi,
ledakan kekuatan besar itu, seperti gelombang laut yang bergejolak, di dalamnya jelas merupakan energi pembunuh yang sangat dingin, itu jelas bukan bencana alam. Raja Hantu terdiam, setelah beberapa saat berkata, saya akan menyelidiki masalah ini, Anda tidak perlu repot. Yuji menatap punggungnya untuk waktu yang lama, kerudungnya bergerak di udara tanpa angin, setelah beberapa saat, dia tidak berbicara lagi, berbalik dan berjalan lurus, membuka pintu tebal dan berjalan keluar. Pintu batu setelah gemuruh perlahan menutup, ruang dingin kembali turun ke keheningan. Melihat wajah cantik yang damai dan membawa senyum tipis itu, tatapan tajam dan dalam dari Raja Hantu akhirnya perlahan melunak. Dia diam-diam duduk di samping tempat tidur batu, matanya hanya bilu, kerinduan dan kesedihan yang tak terucapkan. Dan sepertinya hanya pada saat ini, ketika dia sendirian dengan putrinya, dia akan mengungkapkan beberapa kelemahan. Namun, siapa yang tahu? Atau haruskah mengatakan, bahkan Raja Hantu sendiri, apakah dia akan mengerti? Tidak ada yang tahu, dan di luar ruangan sedingin es ini, Yuji yang baru saja mengambil beberapa langkah, berhenti lagi, mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Tidak tahu apakah itu karena dia berada di dalam ruangan batu yang kokoh dan tebal, meskipun dia merasakan kekuatan aneh, tetapi kehancuran di sekitarnya tidak terlihat. Tentu saja, untuk dapat membuat retakan pada dinding kokoh yang sangat kokoh, kekuatan ini adalah sesuatu untuk diperhitungkan. Dan di luar ruangan, apa yang dia lihat adalah akibatnya, sejak sekte Raja Hantu dimulai, di terowongan yang berpotongan, di mana-mana berantakan, potongan-potongan batu bisa terlihat di mana-mana, teriakan mendesak terdengar, beberapa mengerang kesakitan. Jelas, kekuatan misterius itu telah menciptakan kehancuran yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan di Majestic Fox Mountain. Dan dalam kekacauan itu, Yuji juga menemukan hal aneh lainnya, di terowongan yang berventilasi baik ini, tidak tahu sejak kapan, ada bau darah yang samar. Bau darah ini tidak tahu dari mana, tetapi sepertinya ada di mana-mana. Kemanapun dia berjalan, dia bisa mencium bau ini. Meski tidak terlalu tebal tapi Yuji tetap merasa sangat tidak nyaman. Namun ada terlalu banyak masalah yang mengganggu hari ini, dia tidak punya energi untuk melihat ini. Baginya, dia merasa dadanya sesak, tidak peduli dia ingin berlari keluar dari gunung ini, untuk menghirup udara di luar. Saat dia memikirkan itu, dia pergi ke depan dan melakukannya. Sosok Yuji segera menghilang di antara terowongan, hanya saja bau darah samar itu, tampaknya masih diam-diam melekat. Bukit Qingyun, lembah bambu kecil. Ini sudah hari ketiga tubuh Tian Bolis dikirim kembali oleh Xiao Fan, tetapi yang membingungkan, Suruh masih mencegah murid-murid lembah bambu besar untuk melaporkan berita menyedihkan itu ke sesama cabang. Ini tidak hanya membuat Song Daren dan yang lainnya merasa bingung saat berduka, tetapi bahkan Xiao Fan juga merasa aneh. Hanya saja, tidak ada yang berani membawa masalah ini ke Suruh menjaga tubuh suaminya di aula keheningan terpantau yang dilindungi menggunakan senjata magis surgawi Taoisme. Wajahnya yang sedih dan sedih, sudah cukup untuk menghentikan mereka. Dan hanya ada beberapa orang di lembah bambu besar, mereka selalu rendah hati, jika tidak ada masalah penting, tidak ada yang akan datang ke puncak terpencil ini. Oleh karena itu ketika lembah bambu besar berjaga-jaga di keheningan terpantau Hall selama 3 hari, tidak ada seorang pun di Sekte Qingyun yang benar-benar menemukannya. Namun pada fajar yang cerah ini, akhirnya orang luar datang, diam-diam mendarat di puncak, pakaian putih seperti salju, mengambang di angkasa, itu adalah Lu Sueki. Cahaya biru cemerlang samar melintas, energi menguntungkan dengan lembut mengelilingi, tianya di tangannya yang adil bersinar dengan tenang. Lu Sueki melihat sekeliling, hanya melihat pegunungan dan sungai hijau subur, damai seperti biasa, tidak ada yang tampak abnormal. Tetapi di depan di kedua sisi aula keheningan yang diamati, 2 tirai berkabung putih digantung, mengungkapkan kesedihan di tempat ini. Dia diam-diam melirik tirai putih, berjalan menuju aula keheningan yang diamati, tidak lama menemukan Song Daren dan yang lainnya dalam pakaian berkabung, berjalan keluar dari aula, tampak sedikit aneh dan pada saat yang sama canggung. Sampai mereka melihat bahwa itu adalah Lu Sueki dan dia sendirian, Song Daren dan yang lainnya tampak lega. Lu Sueki menangkupkan tangannya untuk memberi salam, berkata, Lu Sueki dari lembah bambu kecil, bertemu dengan saudara senior Song dan berbagai saudara senior. Song Daren, Wu Dai, He Dazi dan yang lainnya tidak berani mengabaikan, masing-masing membalas gerakan itu, diikuti oleh Song Daren dengan tawa pahit, berkata, mengapa adik perempuan Lu datang ke tempat kami di sini, ini kami mempermalukan diri kita sendiri. Tidak ada senyum sama sekali pada Lu Sueki.
sebaliknya keseriusan dan kesedihan diungkapkan, berkata, Sueki tidak punya niat lain dengan datang ke sini, hanya ingin menghadiri upacara peringatan Paman Guru Tian dan mengunjungi Bibi Guru Suru. Bisakah berbagai kakak kelas tolong sampaikan pesannya, Sueki akan sangat berterima kasih. Song Daren dan yang lainnya saling memandang, ragu-ragu sejenak. Song Daren berkata, kakak perempuan Lu terlalu sopan, untuk mengatakan juga kamu tidak dianggap orang luar. Dia tiba-tiba berhenti. Wajah Lu Sueki juga memiliki rona merah yang tidak dapat dijelaskan. Song Daren merasa malu, tertawa dan meneruskannya, berkata, seperti ini, Xiniang dia tidak ada di sini sekarang, pagi ini dia pergi sendiri ke hutan bambu, di belakang gunung, masih. Dia menghela nafas, kesedihan terungkap di wajahnya, dengan tenang berkata, Xiniang dia terlalu berduka atas kehilangan guru, kali ini dia bahkan membawa tubuh guru, memberitahu kami bahwa dia akan mengubur guru sendiri. Lu Sueki mengerutkan kening, sedikit kegelisahan menyapu hatinya, situasi ini bahkan lebih aneh dari yang dia harapkan sebelum dia datang, mengesampingkan pertanyaan untuk tidak memberitahu orang lain, tetapi bahkan tidak memberitahu putrinya sendiri, Tian Linger dan Suru akan pergi, untuk mengubur Tian Bolis sendiri. Pikiran di kepalanya melintas, setelah beberapa saat ragu, akhirnya masih menoleh ke Song Daren dan bertanya, lalu orang itu. Song Daren awalnya tersesat, tetapi setelah melihat ekspresi Lu Sueki, termasuk Hedazi yang selalu cerdik, menarik lengan bajunya dan membuat ekspresi, dia segera mengerti, ragu-ragu dan berkata, adik kecil dia juga pergi ke gunung belakang. Lu Sueki terkejut, menatap Song Daren dengan tawa pahit, berkata, Xiniang tidak mengizinkan kita untuk mengikuti, hanya memanggil adik laki-laki junior untuk mengikuti. Lu Sueki terdiam, setelah beberapa saat, dia membungkuk kepada Song Daren dan yang lainnya, berkata, terima kasih banyak kepada berbagai saudara senior, karena memang demikian, saya tidak akan menunda lagi kalian semua, saya akan datang di lain hari untuk menawarkan hormat saya kepada Paman Guru Tian. Song Daren dan yang lainnya membalas gerakan itu. Song Daren ragu-ragu sejenak, berkata, kakak perempuan Lu, masalah ini agak rumit, masih berharap kamu. Tanpa menunggu Song Daren menyelesaikan kata-katanya, Lu Sueki sudah menyela dan berkata, aku tahu, kakak senior Song tolong jangan khawatir, Sueki pasti tidak akan menyebutkan sepatah kata pun kepada orang lain. Song Daren mengangguk, tidak berbicara lagi, Lu Sueki juga tidak berbicara lagi, berbalik dan pergi. Melihat sosok putih itu pergi, Wu Dai berjalan dan berkata, kakak laki-laki, saya kira dia kemungkinan besar akan pergi ke belakang gunung, apakah ini akan baik-baik saja? Hedazi dengan acuh tak acuh berkata, bagaimana mungkin, jelas saudari junior Lu ini pasti akan pergi ke belakang gunung untuk melihatnya. Hari ini kedatangannya di lembah bambu besar, tentu saja bertindak atas perintah Guru Suyue lembah bambu kecil, jika dia tidak memeriksa kondisi Xiniang, akan sulit baginya untuk melapor kepada Guru Suyue ketika dia kembali. Song Daren berkata, bagus juga dia pergi, aku terus khawatir beberapa hari ini bahwa sesuatu mungkin terjadi karena Xiniang, tetapi Xiniang menolak untuk membiarkan kita mengikuti dan kita tidak dapat menentang perintahnya. Meskipun Laoki juga ikut, tapi kita semua tahu bahwa jika Xiniang meminta Laoki untuk pergi, dengan karakternya, dia selalu menghormati dan memuja Xiniang, kemungkinan besar dia juga tidak akan menentang. Dengan Nona Lu di lembah bambu kecil ini pergi untuk melihatnya, itu tidak akan membahayakan. Sisanya mendengarnya dan semua mengangguk dan setuju. Setelah itu semua terdiam, Song Daren menghela nafas, berbalik dan berjalan kembali ke aula. Di hutan bambu di belakang puncak utama, sekilas pemandangannya mirip dengan lembah bambu kecil, di mana mata memandang, semuanya adalah bambu hijau yang rindang, gemerisik dan bergoyang tertiup angin. Matahari terbenam, memancarkan beberapa sinar cahaya di hutan bambu, ke tanah. Pada daun tipis, banyak manik-manik kristal membeku, halus dan berkilau, seperti mutiara yang paling berharga. Di mana Xiao Fan berada, untuk sesaat dia tidak bisa membantu, tetapi merasa tersesat. Bertahun-tahun yang lalu, disinilah dia memulai kehidupannya di lembah bambu besar, tidak tahu berapa fajar dan matahari terbenam, dia mengayunkan pisaunya untuk menebang pohon, berkeringat. Keluar, di hutan terpencil yang ditebang dengan tenang, tahun-tahun di mana dia pernah merasa membosankan, memikirkannya sekarang, seperti mimpi, namun ketenangan yang pernah dia miliki, tidak akan pernah bisa ditemukan lagi. Bambu berdesir dalam gelombang, angin gunung bertiup lembut, tepat di samping telinga. Dia menghela nafas dalam hatinya, mengangkat sentimen tipis yang tidak berarti ini, berbalik dan menatap Suru. Mayat Tian Bolis tergeletak tidak jauh,
masih ada dahuang tergeletak di sampingnya. Sejak tubuh Tian Bolis kembali, anjing ini hampir tidak pernah meninggalkan Tian Bolis. Di bawah tubuh Tian Bolis, tidak ada satupun tempat tidur, ini tampaknya tidak menghormati almarhum, tetapi dari Xiao Fan ke Song Daren dan bahkan Du Bishu, tidak ada yang berani meragukan tindakan Suru sedikitpun. Namun, meskipun mereka tidak akan curiga dengan kesedihan Suru, tetapi tindakannya benar-benar membingungkan. Xiao Fan ingin bertanya, tetapi sekarang, Suru yang kembali menghadapnya, tampak seolah-olah ada tembok di sana. Dan pada saat ini, Suru berbicara, berkata, "Mengapa Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya?" Xiao Fan terkejut dan kemudian ragu-ragu sejenak, akhirnya berbicara dengan hati-hati, berkata, "Xiniang, saya punya beberapa kata, tidak tahu apakah saya harus mengatakannya." Suru dengan acuh tak acuh berkata, "Katakan saja, aku juga tahu, kata-kata itu, kemungkinan besar bukan hanya kamu yang berpikir seperti itu." Xiao Fan menegang, dia menebak bahwa mengetahui Xiniangnya adalah sosok cerdas yang luar biasa dan sepertinya bahkan dalam kesedihannya atas kematian suaminya, itu tidak mempengaruhi akalnya sama sekali. Xiao Fan terbatuk dan berkata, "Xiniang, tolong maafkan murid yang berani." Murid mengerti Xiniang atas kematian guru. Kata-katanya berhenti di sana, Xiao Fan tanpa sadar melirik Tian Bolis, hatinya sakit sebelum melanjutkan, "Hanya itu, murid memohon Xiniang tidak peduli apa, jangan terlalu keras." Selain itu, meskipun Xiniang sedang berduka, tetapi urusan pemakaman guru lebih baik untuk membuat persiapan pada tahap awal, terlebih lagi kakak perempuan yang tinggal, apakah itu dalam alasan atau emosi, dia harus diberitahu untuk kembali dan menawarkan rasa hormatnya kepada guru. Suru tidak menoleh ke belakang, tidak berbicara. Xiao Fan merasa tidak nyaman, menundukkan kepalanya sedikit, dengan tenang berkata, "Xiniang, jika ada kata-kata yang diucapkan dengan tidak tepat, tolong jangan tersinggung." Suru menggelengkan kepalanya, perlahan berbalik, menatap Xiao Fan, berkata, "Kamu tidak mengatakan sesuatu yang salah, apa yang kamu katakan benar." Xiao Fan memandang Suru, terkejut. Suru hari ini berdandan berbeda dari beberapa hari terakhir, meskipun dia masih dalam pakaian berkabung, tetapi wajahnya tampak seolah-olah ada riasan, tampak lebih vital dan mengungkapkan lebih banyak kecantikannya, memesona. Xiao Fan menundukkan kepalanya, untuk sesaat bingung harus berkata apa. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Xiniang, murid masih memiliki masalah, untuk berani berkonsultasi dengan Xiniang." Suru dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu bisa berbicara." Xiao Fan berkata, "Kematian guru, murid dan Xiniang keduanya berduka, tetapi tubuh guru, itu benar-benar tidak pantas untuk dengan lancang pindah, dan selanjutnya ke belakang gunung ini." Suru tiba-tiba memotong, "Apakah kamu menguliahi saya?" Xiao Fan dengan cepat menggelengkan kepalanya, berkata, "Murid tidak berani." Suru meliriknya, tidak berbicara, tetapi ekspresinya perlahan berubah ramah, seolah memikirkan sesuatu, tiba-tiba wajahnya menunjukkan ekspresi sedih, berkata, "Laoki, tahukah Anda berapa tahun guru Anda dan saya telah menikah?" Xiao Fan terkejut, samar-samar merasa kata-kata Xiniang mengandung kesedihan yang mendalam, meskipun mengetahuinya, dia tidak tahu bagaimana menghibur, sambil khawatir, dia menjawab, "Murid tidak tahu." Suru tersenyum, berbalik, perlahan duduk di samping Tian Bolis, diam-diam berkata, "Sebenarnya bukan hanya kamu, bahkan saya sendiri juga lupa, waktu di pegunungan ini, saya menghabiskannya bersamanya, saya puas, bagaimana menurut saya?" Sudah berapa tahun, dia selalu menertawakan saya karena konyol, mengatakan di masa depan jika kultivasi kita tidak cukup, tidak dapat naik ke surga dan kembali masuk ke reinkarnasi. Pada saat pemisahan hidup dan mati, tidak tahu adegan seperti apa itu. Petik 2. Suaranya berangsur-angsur menjadi lebih dalam, berkata, "Saya bertanya kepadanya, apa yang dia pikirkan, dia berkata dia tidak punya permintaan lain, jika dia pergi lebih awal dari saya, sebagai orang yang berkultivasi dia tidak menginginkan pemakaman besar, bahkan tidak perlu peti mati. Datang secara alami, pergi secara alami, dia hanya berharap berada di tanah gunung di belakang puncak utama. Itu sudah cukup, sehingga dia bisa mengawasi siang dan malam orang-orang di gunung di depan dan tidak kesepian." Sebelum dia selesai, air mata sudah mengalir di wajahnya. Xiao Fan mengatupkan giginya, tidak bisa berbicara. Kepala Dahuang sedikit terangkat, menatap Suru dan kemudian merangkak ke bawah lagi, ekornya sedikit bergoyang. Suru menatap Tian Bolis untuk waktu yang lama, tiba-tiba melambaikan tangannya, berkata, "Kamu bisa turun gunung sekarang,
kembalilah setelah 1 jam. Xiao Fan terkejut, entah bagaimana merasa enggan, memanggil Xiniang. Suru berkata, ada apa? Xiao Fan ragu-ragu, akhirnya memberanikan diri dan berkata, Xiniang, janji guru yang dibuat denganmu saat dia masih hidup, kami para murid secara alami tidak berani menentang, hanya saja sebelum guru dimakamkan, bukankah seharusnya kami memberitahu saudari Linger? Suru terdiam sejenak, berkata, baiklah, kamu turun dan beritahu Daren, biarkan dia diam-diam pergi ke lembah Longshu dan memanggil Linger. Xiao Fan mengangguk, berbalik dan pergi, ketika dia mencapai tangga masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke belakang, Suru duduk di samping Tian Bolis, sosoknya kesepian, membuat seseorang benar-benar merasa sedih. Hatinya sakit lagi, cepat berbalik dan tidak berani melihat lagi, berjalan terus. Dalam perjalanannya, pikirannya mengingat adegan beberapa hari terakhir. Suru tidak meminta Song Daren dan yang lainnya untuk memberitahu cabang sekte King Yun lainnya. Ini sudah sangat aneh, bahkan Tian Linger tidak diizinkan untuk diberitahu. Ini tidak masuk akal. Hari ini dengan cara ini menangani urusan pemakaman Tian Bolis, meskipun Tian Bolis telah membuat kesepakatan, tetapi ini terlalu ceroboh. Xiao Fan menghela nafas di dalam hatinya, mengibaskannya, sebenarnya sebagai orang yang berkultivasi, urusan pemakaman tidak penting, daging, tulang dan kulit, terkubur di tanah, juga bukan hal yang buruk. Dia memikirkannya seperti itu dengan tenang, tidak repot-repot terbang, berjalan menuruni jalan gunung, tanpa sadar telah mencapai setengah jalan menuruni gunung. Ketika dia pertama kali naik gunung, mengikuti di belakang kakak laki-laki Song Daren dan adik perempuan kecil Tian Linger ke gunung belakang, betapa sulitnya melakukan perjalanan di jalan ini, kenangan masa lalu yang jelas, tertinggal di hatinya. Tapi tidak tahu kakak perempuan Linger itu, bagaimana kabarnya selama ini. Senyum pahit samar di bibirnya, dia menggelengkan kepalanya, dan kemudian, dia tiba-tiba berhenti, melihat ke depan dengan terkejut. Di jalan, sesosok putih tiba-tiba muncul, diam-diam berdiri, dalam cahaya pagi tidak ada satupun jejak yang tampak fana, diam-diam mengawasinya. Xiao Fan menatapnya, keduanya tampak lama, tetapi tidak memiliki kata-kata untuk diucapkan. Angin gunung bertiup, mengacak-acak rambut dan pakaiannya, bergerak mengikuti angin. Akhirnya, Xiao Fan yang pertama kali berbicara, mengapa kamu datang ke sini? Lu Sueki dengan tenang berkata, guruku menyuruhku datang dan memberi hormat kepada bibi guru Suru. Xiao Fan diam-diam mengangguk, ragu-ragu sejenak, berkata, Xiniang sedang memulihkan diri di belakang gunung ini, hanya saja saat ini dia ingin sendirian, menginstruksikan saya untuk kembali setelah 1 jam. Lu Sueki mengangguk juga, berkata, tidak apa-apa, aku akan menunggu. Xiao Fan mengakui, tetap diam, Lu Sueki tampak bingung harus berkata apa juga, di antara mereka berdua, sementara itu secara bertahap menjadi lebih tenang, meskipun keduanya berdiri dan tidak bergerak, jarak tampaknya meningkat. Setelah waktu yang lama, Lu Sueki dengan lembut berkata, apakah lukamu lebih baik? Xiao Fan dengan lembut berkata, jauh lebih baik, sambil berbicara, dia menatap Lu Sueki, berkata, hari itu jika bukan karenamu, aku mungkin tidak akan berdiri di sini, aku seharusnya berterima kasih padamu. Lu Sueki terkejut, menatap Xiao Fan, berkata, hari itu aku pedang itu. Xiao Fan tiba-tiba menyela, berkata, jangan katakan lagi. Wajah Lu Sueki meredup, berhenti dan menunduk. Xiao Fan tampaknya ragu-ragu, dan kemudian melanjutkan, Xiniang telah berbicara kepada saya tentang hal-hal itu, dia berkata saya telah salah mengira Anda, saya minta maaf. Tubuh Lu Sueki bergetar, mendongak, Xiao Fan dengan kesedihan di wajahnya, juga menatapnya, tetapi meskipun begitu, dia masih mengucapkan setiap kata dengan perlahan, kata-kata Xiniang, saya tentu saja percaya, tetapi guru adalah mentor saya yang membesarkan dan mengajari saya tahu mungkin saya terlalu egois, tetapi saya harap Anda dapat memberi saya waktu, saya juga bisa. Aku mengerti, aku menunggumu. Lu Sueki tiba-tiba memotongnya. Xiao Fan tercengang, menatapnya, wanita cantik yang menggigit bibirnya, air mata seolah-olah di matanya, tetapi pada saat itu tubuhnya yang tegang tampak rileks, di bibirnya senyum tipis dan kepuasan. Melihat gadis emosional itu, bibirnya bergerak, kelembutan tiba-tiba melonjak dari lubuk hatinya, ingin tersenyum dan mengatakan sesuatu padanya, siapa tahu pada saat ini, dari hutan bambu puncak di belakang mereka, terdengar suara gonggongan anjing dari jauh. Tubuhnya tiba-tiba membeku. Itulah Da Huang, sejak jasad Tian Bolis dikembalikan,
Dahuang selalu diam di samping jasad tuannya, tidak pernah menggonggong dengan keras lagi. Namun pada saat ini, meski pingsan dari jarak ini tapi terdengar panik, sangat putus asa, dia tidak pernah mendengar sebelumnya dalam beberapa dekade. Apa yang sebenarnya terjadi, yang akan membuat Dahuang melolong histeris? Kekhawatiran yang telah terkubur jauh di dalam hatinya, tiba-tiba menyembur keluar, wajah Xiao Fan langsung memucat, bahkan tangannya juga mulai gemetar. Lu Sueki juga kaget, merasa bingung melihat ekspresi Xiao Fan, bertanya dengan kaget, ada apa? Xiao Fan tidak menjawab, tetapi tubuhnya gemetar, tiba-tiba berteriak, Xiniang. Dia sudah berlari kembali, seperti kilat, menuju hutan bambu. Lu Sueki sangat cerdas, dalam sekejap dia mengerti samar-samar, wajahnya juga menjadi pucat, tubuhnya gemetar, jika itu karena kematian Tian Bolis, Suru dalam kesediaannya memiliki beberapa peristiwa yang tidak menguntungkan, bagaimana jadinya Xiao Fan, dia tidak bisa bayangkan, dan bagaimana mereka akan saling berhadapan, dia benar-benar tidak bisa membayangkan. Melihat sosok itu melintas kembali dengan gila, dia tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti bayangan besar yang diselimuti di sampingnya, dia ingin mengikuti, tetapi tubuh dan kakinya sepertinya terperangkap oleh kekuatan yang tak terlihat, tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam hatinya, dia berteriak dengan sekuat tenaga, tidak, tidak. Hati Xiao Fan tercabik-cabik oleh kecemasan, berlari ke depan dengan kecepatan penuh, dengan keterampilannya saat ini, pepohonan dan rerumputan di sisi jalan semuanya rata dalam sekejap, seperti celah yang terbelah di tengah laut. Karena kecepatannya, angin yang menerpa wajahnya secara tidak jelas terasa menyakitkan, tetapi kemudian dia tidak menyadarinya sama sekali. Saat ini di dalam hatinya, hanya ada Suru yang berada di belakang hutan bambu. Gonggongan Dahuang terus terdengar di sekitar telinganya, dengan gila-gilaan. Sosok Xiao Fan dari kaki tangga batu gunung, tiba-tiba naik ke langit, menciptakan suara tajam yang menusuk, menaiki tangga. Sementara di udara, hati Xiao Fan tiba-tiba membeku, hampir tanpa sadar jatuh. Di tanah, entah sejak kapan, ada dua lubang seukuran manusia, dua tumpukan tanah di samping, melihat basahnya tanah, itu harus digali oleh Suru lebih awal. Memikirkan tujuan dari dua lubang ini, Xiao Fan menjadi pucat, kulit kepalanya kesemutan. Tubuh Tian Bolis masih terbaring dengan tenang di tempat semula, tetapi Suru, yang paling dikhawatirkan oleh Xiao Fan, terbaring di dada Tian Bolis, tak bergerak. Di sampingnya, Dahuang menghadap Suru, menggonggong tak henti-hentinya. Hati Xiao Fan tenggelam, menyaksikan sosok ramping yang baru saja berdiri di depannya belum lama ini, dia tiba-tiba takut untuk menghadapi dan mendekat. Pada saat ini, di tangga batu di belakangnya, Lu Sueki pucat muncul, dia berdiri di kejauhan di sana, diam-diam memperhatikan semuanya. Xiao Fan menekan jantungnya yang berpacu, dengan lembut memanggil, Xiniang. Suru tidak bergerak, tidak ada respon. Langkah kaki Xiao Fan perlahan mendekat, setiap langkah sepertinya membutuhkan banyak usaha, gonggongan Dahuang masih tak henti-hentinya. Akhirnya, dia mendekati Suru, diam-diam berkata, Xiniang, jangan menakutiku. Sebuah tangan gemetar menyentuh bahu Suru, Xiao Fan mengatupkan giginya, meningkatkan kekuatannya dan membalikkan tubuh Suru, wajah terkejut dan sedikit tersenyum, muncul di hadapannya. Suru tersenyum, bibirnya tampak sedikit lega, mungkin karena dia bersama suaminya. Tubuhnya masih hangat, wajahnya damai dan bermartabat, hanya saja tanpa vitalitas. Dahuang masih menggonggong dengan liar, tetapi suaranya berangsur-angsur menjadi serak. Kaki Xiao Fan melemah, duduk di tanah, sesaat kemudian, pikirannya kosong. Xiniang telah pergi juga. Ini adalah satu-satunya tangisannya di benaknya, bergema tanpa henti di dalam hatinya. Keesokan harinya, cabang sekte King Yun lainnya menerima berita serius lembah bambu besar, pemimpin cabang Tian Bolis dan istrinya, Suru, keduanya telah meninggal dunia. Status pasangan Tian Bolis dalam sekte King Yun sangat besar dan selalu menikmati prestise. Berita serius ini dalam sekejap mengejutkan seluruh sekte King Yun, segera banyak anggota sekte terbang untuk berkabung. Dari lembah Longshu, Tian Linger bergegas kembali dan menangis di depan tablet spiritual orang tuanya. Dan para tetua cabang lainnya meskipun semuanya adalah seniman kultivasi, kebanyakan dari mereka menangis ketika mereka menjadi sentimental, terutama guru Suyue lembah bambu kecil yang paling dekat dengan Suru. Dalam suasana khusyuk dan sedih ini, ada beberapa tanda yang tidak biasa, dengan status pasangan Tian Bolis, semua cabang lainnya berlaku, hanya cabang tertua puncak Tongtian,
meskipun sebagian besar tetua generasi senior datang, tetapi hanya kepala sekte King Yun Pendeta Daoxuan, tidak terlihat. Ini pasti dipandang sebagai penghinaan terhadap lembah bambu besar. Song Daren dan murid-murid lainnya dalam pakaian berkabung, ekspresi mereka dalam kesedihan, maju untuk menerima dan mengirim sesama murid sekte dan tidak bisa lebih hormat, tetapi ketika mereka melihat Xiao Yichai dan rekan-rekan muridnya, wajah mereka menunjukkan kemarahan, percakapan juga jauh lebih dingin. Xiao Yichai dan yang lainnya merasa sadar dan juga merasa lebih baik tidak banyak bicara, selain tersenyum pahit, mereka hanya bisa berdiri di samping dan diam. Asap dupa tetap ada, suara tangisan tak henti-hentinya. Dalam kesedihan ini, mungkin kesedihan orang-orang terkasih yang meninggal, bertahan di puncak lembah bambu besar yang tenang. Setelah menjalani hidup mereka, tidak tahu apakah benar-benar ada roh setelah meninggal. Jika memang ada, ketika orang yang dicintai melihat semua ini dari akhirat, apa yang akan mereka rasakan? Namun, kemungkinan besar Tian Bolis tidak akan menunjukkan bahwa dia sedih. Sesosok melayang turun dari Bukit King Yun, tampak linglung, di sore hari, memasuki kota Heyang sendirian. Orang-orang berjalan mondar-mandir di jalan utama, meskipun itu bukan pemandangan masa lalu yang ramai, tetapi dapat dilihat bahwa kota ini secara perlahan memulihkan vitalitasnya. Beberapa meninggal saat bencana, beberapa untungnya berhasil selamat, dan bahkan ada anak-anak yang tumbuh menjadi dewasa, satu generasi demi satu, berlipat ganda tanpa henti. Xiao Fan berdiri di awal jalan, diam-diam melihat kerumunan, orang asing melewatinya, seperti gelombang pasang demi gelombang tanpa henti. Dia berdiri di tengah kerumunan, di sekelilingnya semua manusia mirip dengannya, hidup, menua, sakit, mati, diam-diam hidup dalam reinkarnasi. Tapi mengapa manusia harus hidup? Xiao Fan tiba-tiba berpikir seperti itu. Guru dan Xiniang keduanya telah meninggal, mati sebelum dirinya sendiri. Setelah kesedihan, yang tersisa selain mati rasa adalah kelelahan. Seumur hidup ini, dia merasa dia selalu berjalan di jalan yang lebih panjang dari yang lain, dan di jalan ini dia tidak dapat melihat akhirnya. Dia berjalan dengan kayu, di sekelilingnya hiruk-pikuk berlanjut, suara-suara berteriak untuk menjual dagangannya, teriakan, dan jika dia mau, bahkan ibu rumah tangga yang menegur suara anaknya di jalan lain, dia juga bisa mendengarnya dengan jelas, hanya saja semua ini, dia merasa itu semua begitu jauh darinya, dalam kesurupannya, dia merasa dia bukan milik dunia ini. Tanpa sadar, dia berjalan ke suatu daerah, melihat ke atas, itu adalah papan nama restoran yang sudah dikenalnya, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang bergerak, dia tanpa sadar masuk. Jumlah pelanggan di dalam restoran sangat menyedihkan, ternyata bisnis restoran belum pulih seperti sebelum bencana. Pelayan menerimanya, tersenyum dan bertanya, "Pelanggan, apakah Anda makan atau minum?" Xiao Fan terdiam, sesaat ia tak mampu menjawab. Setelah meninggalkan Bukit King Yun, pikirannya kesurupan, seolah-olah tidak ada yang menggairahkannya. Perasaan itu, dengan sedikit keputusasaan, seperti 10 tahun yang lalu ketika dia menyaksikan Bilu menerima pedang itu untuknya. Tapi setelah 10 tahun ini, maniak itu hilang dan digantikan oleh kelelahan. "Pelanggan, pelanggan." Pelayan mengangkat suaranya sedikit, Xiao Fan menggelengkan kepalanya, berjalan ke kursi terpencil di samping dan duduk. Pelayan mengikuti, masih tersenyum dan bertanya, "Pelanggan, apa yang ingin Anda pesan?" Ini, dia perlahan berbicara, tiba-tiba teringat sesuatu dari dalam ingatannya. "Ini, apakah kamu masih memiliki ikan mei kukus?" Pelayan itu tercengang dan kemudian tersenyum, berkata, "Pelanggan, Anda pasti pelanggan tetap Shanghai kami sebelumnya. Ikan mei kukus ini awalnya adalah hidangan khas kami, tetapi sekarang Anda tidak bisa mendapatkannya lagi." Xiao Fan terkejut, bertanya, "Mengapa begitu?" Pelayan mengangkat bahunya, berkata, "Bukankah itu semua karena binatang iblis itu? Ketika monster-monster itu menduduki sini, radius beberapa ratus mil dari sini semua menderita bencana. Bahkan ikan-ikan di sungai di luar kota, semuanya musnah. Hari ini, belum lagi ikan yang bisa disajikan sebagai hidangan, bahkan ikan goreng, untuk melihatnya langka." Xiao Fan tampak kecewa, ekspresinya entah kenapa meredup. Pelayan itu menghela nafas sebentar, lalu teringat pekerjaannya, cepat-cepat bertanya, "Pelanggan, kenapa kamu tidak memesan hidangan lain?" Xiao Fan menatap linglung di suatu tempat, berbicara dengan santai, "Lupakan saja, bawa saja beberapa hidangan untuk anggur." Pelayan itu mengangguk, berbalik dan pergi. Di tengah jalan, 3 pelanggan masuk, pelayan terkejut dan diam-diam berpikir bahwa bisnis benar-benar menjadi baik, naik untuk menerima mereka,
tanpa diduga ketiga orang menilai restoran, tiba-tiba melihat Xiao Fan, salah satu dari mereka memanggil, suara itu tampaknya membawa kejutan. Xiao Fan mendengar suara itu, dan menemukannya familiar, berbalik dan melihat dan juga terpana, seperti yang dikatakan, tidak ada tempat di dunia di mana orang tidak dapat bertemu. Tiga orang itu adalah Zhou Yixian, Xiao Huan dan Taois anjing liar, yang satu yang memanggil adalah Zhou Yixian. Entah kenapa, saat melihat mereka, Xiao Fan merasakan kedekatan yang tak bisa dijelaskan, meski mereka bukan teman baik tapi hatinya saat ini, terasa lebih ringan. Ekspresi tertegun Zhou Yixian dalam sekejap menghilang, digantikan oleh wajah penuh senyum, dia berjalan dengan langkah cepat, spanduk dengan kata-kata, pemandu abadi, tergantung di tiang bambu di tangannya bergoyang dengan gerakan. Ketika dia mencapai Xiao Fan, dia, hehe, tersenyum dan berkata, ini benar-benar tidak terduga, kita bertemu di sini lagi. Bibir Xiao Fan mengungkapkan senyum tipis meskipun hampir segera menghilang, tetapi dia masih berkata, senior silakan duduk. Zhou Yixian mengangguk, duduk begitu saja. Pelayan berdiri di samping, tersenyum dan bertanya, apakah kalian semua bersama? Zhou Yixian memutar matanya ke arahnya, berkata, omong kosong apa, jika tidak bersama, apakah kita akan duduk bersama? Pelayan buru-buru mengangguk, berkata, iya, semuanya silakan duduk, saya akan pergi menyiapkan hidangan, itu akan segera siap. Zhou Yixian, hehe, tertawa tanpa henti, tetapi menarik pelayan itu, memesan 7 hingga 8 hidangan lagi dan juga 3 hingga 4 pot anggur. Pelayan itu menganggukkan kepalanya berturut-turut, dengan cepat pergi untuk mempersiapkan. Xiao Huan malah tidak sebahagia kakeknya, wajahnya hitam dan agak tidak menyenangkan. Terutama setelah Zhou Yixian kembali menarik pelayan untuk memesan lebih banyak hidangan dan anggur, dia tampak lebih muram, hampir ingin berbicara, tetapi pada akhirnya menanggungnya. Sampai pelayan pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, kakek, kamu memesan begitu banyak hidangan, apakah kamu melihat penyelamatmu di sini, kamu ingin memberikan suguhan yang layak untuknya. Wajah Zhou Yixian tenggelam, dengan marah berkata, Xiao Huan, omong kosong apa yang kamu bicarakan, jenis persahabatan yang dimiliki saudara Xiao Fan ini dan aku, bagaimana kita bisa menggunakan hidangan ini untuk membandingkan. Berbicara, dia berbalik dan tersenyum kepada Xiao Fan lalu menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, lihatlah kota Heyang ini, setelah bencana, orang-orang tidak lagi sederhana dan tulus, tidak ada yang mau membaca nasib mereka, cara dunia keras sekarang. Wajah Xiao Huan berubah, melirik Xiao Fan dan menatap Zhou Yixian, wajahnya sedikit merah. Xiao Fan sepertinya tidak merasakannya, hanya dengan acuh tak acuh berkata, ya, senior tolong jangan khawatir, saya pernah menerima perawatan Anda selama berhari-hari, kali ini tolong anggap itu sebagai hadiah saya untuk berterima kasih kepada Anda semua. Wajah Xiao Huan langsung memerah, tetapi Zhou Yixian malah sangat lega, menganggukkan kepalanya dan tersenyum, itu benar, kamu layak diajar. Taois anjing liar memandang Xiao Huan, dan sekali lagi pada Xiao Fan, ingin berbicara, tetapi berhenti. Pada saat ini, pelayan membawa beberapa hidangan dingin, dan juga 2 pot anggur. Zhou Yixian tanpa malu-malu mengambil alih panci dan menuangkan untuk semua orang, mengangkat cangkirnya, dia berkata, kita semua adalah pengembara dunia, untuk dapat bertemu di sini, itu benar-benar takdir yang langka, mari bersorak untuk itu. Setelah berbicara, dia memiringkan kepalanya dan meminum semuanya dalam satu tegukan, dan kemudian menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya dia agak senang dengan anggurnya. Xiao Fan menatapnya, bibirnya bergerak, tidak tahu apakah dia tersenyum, tetapi otot wajahnya terlihat sangat kaku, kemungkinan besar bahkan jika dia tersenyum itu tidak akan ditampilkan. Dia perlahan mengambil cangkirnya, meletakkannya di bibirnya, hanya beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas, desahannya mengandung banyak ketidakberdayaan dan rasa sakit, seolah-olah apa yang dia pegang, adalah hal yang paling pahit, tidak bisa minum, dia perlahan meletakkannya kembali ke meja. Xiao Huan tidak tahan lagi, balas menembak Zhou Yixian, pertemuan yang jarang terjadi, seseorang melihat sosok lain dari jauh di jalan utama, berteriak dengan berisik dan bergegas ke sini untuk merencanakan makanan dan minuman gratis. Ekspresi Zhou Yixian tidak berubah, hanya memutar matanya ke arah Xiao Huan berkata, kata-kata anak-anak tidak terkendali, kata-kata anak-anak tidak terkendali. Xiao Fan sepertinya tidak keberatan dengan kata-kata Xiao Huan, dia tampak terganggu dan sibuk dengan beberapa pemikiran. Xiao Huan mengenalnya selama bertahun-tahun namun ini adalah pertama kalinya dia melihatnya seperti ini,
mau tak mau merasa khawatir, bertanya pada Xiao Fan, apakah sesuatu terjadi. Xiao Fan terdiam beberapa saat, tetapi dia tidak menjawab Xiao Huan, hanya berbicara kepada Zhou Yixian, senior. Zhou Yixian sekali lagi menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri, ketika dia mendengar bahwa dia tersenyum dan berkata, ada apa? Tatapan Xiao Fan tampak kosong, dia diam-diam berkata, aku ingat 10 tahun yang lalu, ketika aku baru saja turun dari Bukit Qingyun, di kota Heyang ini, kamu pernah membaca peruntunganku kan? Zhou Yixian dan Xiao Huan terkejut, Taois anjing liar malah merasa bingung, peristiwa masa lalu, tentu saja dia tidak tahu. Zhou Yixian mengerutkan kening, berpikir dan berkata, oh, saya masih ingat sedikit, ada apa, mengapa tiba-tiba Anda bertanya tentang masa lalu? Berbicara sampai di sini, wajahnya tiba-tiba mengungkapkan ekspresi misterius, menekan suaranya dan berbicara dengan kasar kepada Xiao Fan, kamu tidak akan, setelah 10 tahun ini, karena pembacaan kami tidak akurat, dimaksudkan untuk mendapatkan pengembalian uang. Kakek, Xiao Huan memarahi Zhou Yixian, tampak seolah-olah dia tidak tahan, mendorong Zhou Yixian ke samping, berbicara kepada Xiao Fan, kakak Xiao Fan, apakah Anda memiliki masalah yang mengganggu, mungkin? Anda bisa memberitahu saya. Xiao Fan melirik Xiao Huan, kelelahan di matanya menunjukkan kelembutan yang langka tapi dia masih menggelengkan kepalanya dengan lembut, berkata, aku baik-baik saja, aku hanya ingin menanyakan beberapa hal kepada Tuan. Zhou Yixian mengatur pakaiannya, terbatuk dan sekali lagi sikap surgawi kuno itu muncul, untuk sesaat restoran kecil itu tampak diterangi dengan kehadirannya, didominasi olehnya. Kamu bisa bicara, dia dengan acuh tak acuh berkata, di antara kami, Anda dapat mengatakan apa saja, tetapi biaya keberuntungan yang harus Anda berikan kepada saya. Dia mengabaikan wajah malu Xiao Huan, menghadap Xiao Fan dan mengedipkan matanya. Xiao Fan tersenyum tipis, menepuk menghibur Xiao Huan yang sepertinya akan meledak karena malu, lalu menoleh ke Zhou Yixian, ekspresi bingung di wajahnya, berkata, senior, Anda telah menjelajahi dunia dan memiliki pengetahuan yang luas. Saya memiliki sesuatu yang membingungkan saya ingin bertanya kepada senior, kami menjalani hidup kami untuk seumur hidup, apa tujuannya? Xiao Huan dan Taois anjing liar tercengang, dengan bingung menatap Xiao Fan. Zhou Yixian mengerutkan kening, wajahnya perlahan berubah serius. Dia tidak menjawab tanpa memikirkan apapun, sebaliknya setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, kamu terlihat berbeda dari biasanya, apakah kamu mengalami peristiwa yang tidak menguntungkan? Xiao Fan terdiam sejenak, dengan tenang berkata, mentor dan siniang saya, meninggal beberapa hari yang lalu. Ah! Xiao Huan dan Taois anjing liar sama-sama terkejut dan berseru, Zhou Yixian mengerutkan kening, menghela nafas dan dengan tenang berkata, Tian Bolis juga pergi, sayang sekali. Xiao Fan terdiam, Zhou Yixian menutup matanya dan kemudian dia kembali normal, berkata, tidak heran kamu tampak sedih, itu hanya pemisahan hidup dan mati, itu adalah bagian dari kehidupan, tidak ada yang bisa melarikan diri, kamu bukan salah satu dari rakyat jelata, mengapa kamu harus berkubang di dalamnya? Kesedihan di wajah Xiao Fan semakin dalam, berkata, tapi penyebab kematian mereka, sebenarnya aku juga bagian dari itu. Zhou Yixian dengan lemah berkata, meskipun demikian, ketika guru dan siniangmu meninggal, apakah mereka pernah menyalahkanmu? Kepala Xiao Fan perlahan-lahan jatuh, setelah waktu yang lama dia perlahan berkata, tidak, hutang terima kasihku kepada guru dan siniang sebesar gunung, bahkan sampai saat terakhir, masih mengkhawatirkanku, membawaku murid yang tidak berbakti ini, kembali. Sampai akhir, suaranya sudah sedikit tercekat. Xiao Huan di samping melihat Xiao Fan, matanya juga memerah. Zhou Yixian tersenyum, kilatan samar mengalir di matanya, seolah-olah dia telah melompat keluar dari dunia fana ini dan telah melihat melewati emosi dunia, berkata, kalau begitu saya bertanya lagi, ketika guru dan siniang Anda meninggal, apakah mereka memiliki penyesalan atau kebencian? Xiao Fan ragu-ragu, perlahan menggelengkan kepalanya. Zhou Yixian tersenyum berkata, kalau begitu ini dia, kamu harus bahagia untuk mereka, mati tanpa penyesalan, bukankah ini akhir yang terbaik untuk mereka? Xiao Fan menatap Zhou Yixian, bibirnya sedikit bergerak, ekspresinya bingung.